Oke, selamat malam Mas. Kembali lagi di pertemuan belajar OpenCV di Jetson Nano. Malam hari ini kita udah masuk ke pertemuan kelima. Nah, di malam hari ini kita akan belajar tentang kontur di OpenCV ya. Jadi bagaimana cara kita mendeteksi kontur, mengekstrak informasi detail tentang kontur di OpenCV. Nah, ini kita akan coba bahas. Secara judul besarnya ada dua. Pertama tentang kontur itu sendiri dan kedua tentang kontur fitur ya. Nah, kontur ini akan ada 3 subbahasan, mulai dari find kontur, draw kontur, sampai kontur hierarki. Nah, ini saling berkesinambungan. Nanti kita akan coba bahas. Terus di bagian kontur fitur, ini ada kontur fiturnya itu sendiri, terus nanti ada bahasan tentang kontur property dan kontur additional function. Ini jadi ada total sekitar 6 subbahasan yang akan kita bahas malam hari ini. Berikut juga contoh-contohnya. Oke, seperti biasa nih di awal kita maksimalkan performa Jetson Nano-nya biar bisa lebih kencang gitu ya. Ini 2 command yang seperti biasa kita running. Oke, kalau sudah bisa di close saja terminalnya. Sekarang kita lanjut seperti biasa import library yang kita butuhkan. OpenCV, NumPy, sama Matplotlib. Oke, setelah berhasil diimport, kita masuk ke bahasan pertama tentang find contour gitu ya, atau kontur itu sendiri di OpenCV. Nah, kontur ini secara definisi memang sama seperti yang kita kenal gitu ya. Jadi bayangkan kayak tepian bukit gitu ya, ada garis membentang, nah itu membentuk alur melingkar bukit tersebut, nah itu disebut kontur. Nah di image juga sama konsepnya gitu ya. Jadi kalau ada sebuah area, ada tepiannya itu bersambung gitu ya, dari ujung ke ujung itu nyambung, nah ini disebut juga kontur gitu. Nah di OpenCV ada metode atau function yang kita bisa menggunakan untuk mendeteksi kontur tersebut gitu ya. Jadi kita bisa cari, bisa kita counting gitu ya, ada berapa kontur, bahkan kita bisa ukur gitu ya. Ini konturnya besar atau kecil, lokasinya di mana dan lain sebagainya. Nah, pertama kita awali dari cara mencari kontur. Nah, ini dari OpenCV-nya ada function khusus atau metode khusus untuk mencari kontur. Tinggal panggil aja cv2 find contour. Parameternya ada 3 yang utama. Gambar yang mau kita cari konturnya. Ini gambar yang kita masukkan biasanya bisa berupa binary image ataupun edge image, lebih optimal di edge image. Terus yang kedua ada mode. Nah, ini mode ini ada beberapa opsi yang bisa kita pilih gitu ya. Terus yang parameter ketiga adalah method. Nah, kalau mode ini ada 2 pilihan, Mas. CV2 chain approx none sama chain approx simple gitu ya. Bedanya apa? Kalau misalkan kita pilih modenya yang none sama yang simple. Kalau yang none, ketika ketemu kontur, nah si CV2 find contour ini akan coba nitikin gitu ya. Ambil semua titik-titik yang possible di sekitar kontur tersebut. Jadi diambil semua koordinatnya yang menyelubungi kontur tersebut gitu. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kita draw, kalau kita gambar titik-titik konturnya itu penuh di semua tepian objek warna putih kotak di tengah ini. Nah, tapi kalau misalkan kita pilihnya chain approx simple, dia hanya akan memberi kita di titik-titik koordinat yang merupakan corner gitu ya, atau kalau bentuknya kotak berarti corner 4, berarti ya dia akan ngasih 4 titik doang. Kalau bentuknya segitiga berarti 3 titik doang gitu ya. Kalau bentuknya lingkaran akan sama nanti hasilnya dengan yang approx none, karena kan nggak ada sudutnya ya. Kurang lebih kayak begitu. Secara perbedaannya antara yang chain approx none dan chain approx simple gitu ya. Nah, contoh di atas ini kalau chain approx none, ini total ada 734 titik setelah output dari find contour ini. Tapi kalau chain approx simple, karena dia bilang kan hanya corner point ya gitu ya.
Ya hanya ada 4 kalau di kasusnya objeknya itu terutama misalkan kotak gitu. Kalau segitiga ya 3 dan lain sebagainya. Nah itu mode gitu ya. Jadi menentukan ada berapa boundary point yang akan di retrieve yang akan dihasilkan oleh si CV2 Fine Contour. Parameter ketiga adalah metode. Nah metode ini mengatur bagaimana cara si CV2 Fine Contour mendeteksi kontur gitu ya. Kita bisa kontrol. Nah ini ada 3 yang bisa kita pilih. Mulai dari CV2 Retter Eksternal, CV2 Retter List, CV2 Retter CCOMP, sama yang terakhir CV2 Retter Tree. Ya. Ini keempatnya ini punya apa namanya ya kelebihan masing-masing ya. Perbedaannya juga ada. Ini nanti secara lebih detail akan dibahas di bawah. Tapi pada intinya keempatnya ini bisa apa namanya itu mendeteksi kontur. Ada yang bisa mendeteksi keseluruhan, ada yang mendeteksi kontur paling luar, ada yang mendeteksi kontur keseluruhan tapi berbeda di sisi istilahnya tuh ada hierarkinya gitu ya. Nah ini nanti di bawah kita bahas Mas. Nah, ada 4 variasi, tapi yang akan kita bahas yang sering digunakan itu adalah retter eksternal, CCOMP, sama tree. Nah, output dari metode CP2 Fine Contour ini ada 2 gitu ya Mas. Kalau di OpenCV 4 ke atas gitu ya. Nah, outputnya itu ada 2 objek, yaitu kontur dan hierarki. Ya. Jadi bisa dibilang ketika kita panggil ini tuh akan ada 2 variabel nih yang bisa nampung output dari Fine Contour. Nah, yang pertama adalah kontur. Kontur itu contohnya di sini kita punya gambar ya. Background hitam, objeknya itu warna putih, ada beberapa. Nah, bisa dilihat ini ada animasi bergerak apa namanya boundary warna merah gitu ya Mas. Nah, ini adalah kontur yang terdeteksi. Dia susuri ada beberapa kontur yang terdeteksi sampai level dalam. Nah, kurang lebih si list atau si variabel kontur ini menyimpan koordinat atau titik-titik lokasi ya apa namanya garis merah ini gitu ya. Makanya bisa di draw karena kita keep posisi koordinatnya. Nah, untuk mendapatkan koordinat-koordinat konturnya ya tentu saja kita gunakan si CV2 Fine Contour di atas. Selain kontur, juga kita bisa menghasilkan variabel kedua disebutnya itu hierarki, Mas. Nah, ini yang unik gitu ya. Tapi memang biasanya kita cukup fokus di kontur aja. Biasanya ya orang ya udah apa namanya concern di bagian kontur. Jarang sekali yang membahas part hierarki ini di CV2 Fine Contour karena memang bisa dibilang sedikit membingungkan gitu ya. Nah, kalau kontur ini kan seperti saya bilang dia menampung list kontur-kontur yang ada pada gambar. Jadi kalau di gambarnya ada 2 objek ya berarti bisa jadi ada 2 kontur gitu ya. Nah, ditampung semua tuh di list kontur sini. Nah, di hierarki dia bentuknya juga list juga. Nah, tapi elemen listnya itu dia berupa list item ada 4 elemen gitu ya. Di dalamnya tuh kita sebut elemen pertamanya tuh next, previous, first child, sama parent. Ya, jadi tiap elemennya tuh isinya ini ada 4. Apa itu hierarki? Nah, hierarki ini merepresentasikan bagaimana relasi antara bentuk atau objek yang ada di dalam gambar. Nah, dengan hierarki kita bisa mencari tahu apakah objek ini atau bentuk ini atau shape ini di dalam gambar itu di dalam sebuah kontur lain atau tidak. Contohnya itu satu. Atau bisa saja kita bisa mengetahui gitu ya dari hierarki ini kita bisa tahu apakah objeknya itu memiliki kontur di dalamnya atau enggak. Nah, contohnya kayak gini nih Mas. Objek yang paling luar ini nih yang garis putih paling luar dia punya kontur di bagian dalam. Dan kontur yang bagian dalamnya pun ternyata punya kontur lagi di bagian dalam. Nah, bagaimana kita tahu kontur mana yang memiliki kontur lain di dalamnya? Nah, ini bisa dideskripsikan oleh hierarki. Nah, makanya di sini tuh ada next, previous, first child, sama parent. Apa perbedaannya dari keempat ini? Next ini menandakan akan ada atau bahkan ada kontur setelah kontur yang sekarang kita apa namanya lagi diobservasi lah. Jadi bayangkan misalkan di dalam gambarnya itu ada 2 kontur. Nah, kontur pertama next-nya itu pasti adalah kontur selanjutnya karena ada 1 kontur lagi di depan yang bakal bisa dideteksi. Nah, previous-nya kemungkinan nggak ada karena kan dia kontur pertama gitu ya.
Kurang lebih seperti itu. Jadi next previews ini menjabarkan apakah ada kontur sebelum dan setelahnya gitu ya di posisi kontur pada saat itu. Nah, terus ada first child. First child ini adalah apakah kontur memiliki kontur lain di dalamnya gitu ya. Kalau parent ini menjabarkan indeks parent konturnya gitu ya. Apakah si kontur ini yang sedang diobserve gitu ya memiliki parent atau tidak. Kurang lebih kayak gitu. Nanti kita lihat isi dari next, previous, first child sama parent punya hierarki bentuknya seperti apa di bawah. Nah, satu lagi yang unik, kalau misalkan ada sebuah kontur, contohnya ini Mas, yang bar ini atau yang bar panjang ya, dia kan nggak punya kontur di dalamnya, dan dia juga tidak diselimuti oleh kontur lain, betul kan? Dia berdiri sendiri, dia tidak berada di dalam suatu kontur, dan dia juga tidak memiliki kontur lain di dalam dirinya gitu ya. Nah, ini biasanya ditandai dengan child dan parent-nya itu -1 gitu ya. Jadi dia nggak punya first child, dia nggak punya parent, isinya -1 biasanya. Nah, contohnya untuk ilustrasi kontur di atas gitu ya, hierarki yang kedeteksi indeksnya seperti ini. Ini indeksnya 0, yang panjang indeksnya 1, yang tepi luarnya itu punya indeks hierarki 2, tepi yang bagian dalamnya itu punya hierarki 2, punya indeks 2A, kita sebut aja 2A lah ya. Kontur paling dalam, kontur ke paling tengah ini yang garis tengah, ini kita sebut kontur yang ketiga. Sisi dalamnya 3A. Nah, yang bagian paling dalam, yang box putih ini konturnya 4. Yang 5, yang terakhir ini konturnya punya indeks 5, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini penjabarannya gitu ya. Ini mungkin gambarnya saya gedein biar enak lihatnya. Kita coba gedein jadi 600 lah ya. Oke, ini lebih gede ya. Nah, coba kita lihat nih. Next dan previous, start from contour 0 ya. Di contour 0-nya itu kan yang ini. Ya. Nah, siapa next konturnya kira-kira? Ya, kalau misalkan kita bilang bisa sebut ya kontur 1. Karena di samping kontur 0 ada kontur 1. Gitu. Terus kita bisa taruh di lokasi next-nya punya si 0 itu adalah 1. Nah, sama juga untuk kontur 1. Next-nya siapa? Next-nya itu adalah kontur 2. Karena yang paling dekat selanjutnya setelah kontur 1 adalah kontur 2. Nah, ketika ya pas di kontur 2 yang next-nya siapa? Ya, tentu saja 2. Nah, terus ketika tadi kontur 1 ya next-nya kontur 2. Terus apa yang terjadi ketika di kontur 2? Apakah ada next kontur yang ada di dalam satu level yang sama? Ternyata nggak ada ya. Karena di dalam satu level yang sama, di satu kontur level yang sama, cuma ada 3 ini ya, 0, 1, dan 2. Selebihnya kan 2A ini ada di dalam 2. 3 juga ada di dalam 2A, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, itu caranya kita mengidentifikasi dia ada next atau ada previousnya atau enggak. Gitu ya. Dia harus satu level. Gitu. Ciri-cirinya satu level, ya dia berada di dalam satu level yang sama. Satu parent yang sama. Atau dia tidak memiliki parent sama sekali. Nah, dalam kasus ini 0, 1, dan 2 tidak memiliki parent sama sekali. Berarti ya 0, 1, dan 2 berada di dalam satu level. Nah, kalau kita berada di dalam kontur yang 2A, next-nya siapa? Next-nya nggak ada. Karena di dalam level yang 2A ini, gitu ya, tidak ada kontur lain yang terdeteksi gitu yang sejajar dia. Hanya ada 2A sendiri. Gitu. Nah, sementara ya 2A dia punya parent 2, gitu ya. Dia punya child 3, 1 doang. Kurang lebih kayak gitu. Jadi child-nya 3, parent-nya 2. Kalau di posisinya 2A ya. Lanjut kita ke posisinya 3. Nah, di posisinya 3, ada next sama previous-nya nggak? Nggak ada juga. Karena di levelnya 3, dia cuma ada dia sendiri gitu ya, si 3 itu. Nah, kalau parent-nya siapa? Parent-nya ada 2A, yang di atasnya 3 gitu ya. Parent itu intinya yang menyelimuti kontur tersebut. Nah, itu kita sebut parent. Karena kontur 3 ini gitu ya, tepian luarnya ini diselimuti oleh tepian dalam 2A, ya berarti parent-nya adalah 2A. Gitu. Nah, child-nya siapa punya si 3? Ya 3A gitu ya. Karena 3 child ini sekali lagi konsepnya adalah kontur yang diselimuti oleh kontur si 3 gitu kan. Kurang lebih kayak gitu. Nah, udah masuk 3A, kita tanya next previous-nya ada nggak? Di samping dia sebelum dan setelahnya ada kontur nggak? Nggak ada. Di level 3A juga nggak ada kontur sama sekali. Tapi dia punya child. Child-nya ada 2.
Nah, ada 4 dan 5. First child-nya yang akan nanti dipilih yaitu si 4. Gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita di posisi 4, gitu ya, sekarang di kontur yang keempat, next previous-nya ada nggak? Previous-nya nggak ada, tapi next-nya ada, di sampingnya ada 5. Previous-nya kan nggak ada ya. Kalau di posisi 5, next-nya nggak ada, previous-nya ada 4. Kurang lebih kayak gitu. Nah, 4 dan 5, apakah punya parent? Punya. 3A. Apakah punya child? Di dalamnya nggak ada kontur sama sekali, berarti child-nya 0. Kurang lebih cara mengidentifikasi next, previous, first child, dan parent pada hierarki seperti itulah kalau secara bahasa. Nah, ini deskriptifnya lah ya, yang secara di deskriptif di sana. Nah, itu konsep dari sedikit tentang hierarki dan kontur ya. Nah, tapi memang yang saya jelaskan barusan adalah konsep kontur secara universal. Nah, kalau misalkan dilihat di atas kan metode ini ada beberapa. Nah, masing-masing metode ini nanti mempengaruhi cara kita mengidentifikasi konturnya ya, dan level yang ada di dalam kontur. Oke. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke metode yang pertama, ya. Kontur metode CP2 retrieve eksternal. Nah, secara definisi kan di atas bilang retrieve only the extreme outer contour. Jadi dia hanya akan mengembalikan kontur paling luar di dalam image yang kita punya, gitu ya. Kalau objeknya dia ada beberapa, dicari kontur paling luarnya, terus dia tampilkan konturnya ini. Hierarkinya ini. Kurang lebih kayak gitu. Nah, spesialnya di kontur yang ekstrim outer kontur ini, ya pokoknya kontur paling luar gitu ya, hierarkinya itu selalu -1 untuk yang posisi, kan kalau posisi indeks 2 dan posisi indeks 3 di hierarki, seingat itu first child dan parent ya. Nah, first child dan parentnya itu selalu -1. Karena memang di posisi yang ekstrim outer kontur itu dia kan nggak punya ya nggak punya parent lah, bisa jadi gitu ya. Karena posisinya misalkan kayak si satu ini. Nah, dia nggak punya parent karena berdiri sendiri. Karena extreme outer contour paling luar. Kurang lebih kayak gitu. Nah, gimana cara implementasinya? Nah, contohnya di sini saya akan coba baca gambar. Ini saya punya gambar namanya hierarchy.png. Kalau saya buka bentuknya ya sama seperti yang dicontohkan ya. Jadi kita buktikan kalau dari gambar ini kita bisa detect hierarki konsep yang sama seperti yang tadi dilihat di deskripsinya. Setelah itu saya convert ke gray. Setelah di-convert ke gray, saya convert ke binary image pakai simple thresholding, threshold binary ya, dengan flag threshold binary. Threshold point-nya di 127. Ini untuk ya biar clean aja gambarnya. Walaupun memang kita tahu ini gambar udah hitam putih ya. Tapi biar ke bawahnya kita terbiasa dengan kita perlu grayscale-kan dan thresholding-kan untuk jadi binary image sebelum dimasukkan ke kontur. Ya. Nah, setelah kita dapat binary image-nya yang di-keep di variable trace, Mas, kita akan pakai di sini return eksternal dan chain approx none biar titik koordinatnya semuanya keluar. Terus hierarki dan konturnya ini saya keep gitu ya. Nah, habis itu saya show aja gitu ya. Ini cuma nyari fan kontur dan hierarki, gambarnya yang original di show. Jadi gambarnya belum kita apa-apain, tapi di sini kita udah punya variabel kontur dan hierarki. Nah, sekarang kita iseng nih, kita print hierarkinya. Nah, ini kita pakai return eksternal ya. Secara definisi akan meretrieve atau mengembalikan extreme outer contour. Kalau secara definisi ini harusnya ada 3 nih. Kontur yang ini, dan kontur yang paling luar bagian yang besar ini. Nah, pas di print, nah ini benar, isinya 3. Oke. Dan ini bisa dilihat, Mas. Ini kan kalau hierarki itu secara elemen itemnya ini kan next, previous, first child, dan parent. Tadi di atas dikasih note, kalau kita pilih return eksternal, hierarki di indeks kedua dan 3, yang mana itu punyanya si first child dan parent, isinya selalu -1. Nah, betul ya. Karena sekali lagi di posisi yang pakai metodenya return eksternal, kontur yang akan diretrieve, yang akan dihasilkan adalah extreme outer contour atau kontur paling terluar. Nah, next previous-nya bisa aja ada, bisa ada enggak gitu ya.
Tapi kalau misalkan dia lebih dari satu kontur, paling tidak ada next dan previous. Contohnya kita lihat ini ya. Di yang item pertama, dia punya next konturnya satu, tapi previousnya min satu. Wajar ya, karena dia kontur pertama. Biasanya previousnya min satu. Berarti nggak ada kontur sebelumnya. Di kontur kedua, nextnya itu indeks nextnya itu indeks kedua, karena dia di posisi satu ya, betul. Terus previousnya nol, betul kan? Sejalan ya. Nah, ininya tetap min satu, min satu. Nah, kalau di kontur yang ketiga, kemungkinan ini adalah kontur yang paling besar gitu ya. Ini dia punya next-nya min satu karena udah nggak ada kontur lagi setelahnya, karena ini mengingat cuma 3 kontur. Previousnya adalah indeks 1 gitu ya. Indeks 1 adalah yang ini. Nah, parent dan child-nya min 1, min 1. Kurang lebih kayak gitu. Jadi, if you choose method return external, there is no first child and parent on that hierarchy, since this method only retrieve extreme outer contour. Kurang lebih kayak gitu, Mas. Nah, kalau kita lihat di atas kan ini kita cuma bisa lihat konturnya aja kayak begini. Benar nggak sih yang kita representasikan ini si kontur yang satu ini adalah yang katakanlah yang ini dan bagian luar. Gimana kita cara membuktikannya? Nah, di OpenCV memfasilitasi langkah tersebut dengan metode CV2 draw contour. Jadi ada function untuk mendraw kontur dari yang kita punya. Kalau diingat kan selain hierarki ini, kita kan punya variabel contours ya, yang menyimpan titik koordinat tepian-tepian kontur yang terdeteksi, kurang lebih kayak gitu. Nah, titik-titik koordinat ini kita bisa draw jadi outline lah, bisa dibilang kayak gitu ya, garis tepi. Kita bisa warnain, bebas mau warnanya apa. Mau dikasih fill color juga bisa. Konsepnya itu kayak kita pakai function CV2 rectangle. Kita bisa jadiin outline color, ataupun kalau kita kasih min 1 ya di thickness-nya, jadi fill color. Nah, ini difasilitasi di function CV2 draw contour, Mas. Cara makainya gimana? Nah, di atas ingat ya, kita udah punya contours, list kontur-kontur. Nah, ketika kita ingin menggunakan draw contour, kita tinggal panggil CV2 draw contours, image-nya apa? Nah, ini konturnya, kontur indeks, BGR-nya sama thickness. Nah, ini kontur yang dihasilin di atas nih dari CV2 find contour. Terus kita bisa specify indeksnya berapa yang mau dipilih, yang mau ditampilkan. Kalau misalkan kita pengen katakanlah semua indeks di draw ya tinggal dikasih min 1 gitu ya. Nah, tandanya semua kontur list yang ada di sini bakal di draw ke dalam gambar IMG ini. Nah, warnanya mengikuti warna yang kita choose di sini, ketebalannya bisa mengikuti thickness yang kita pilih juga. Nah, selain juga draw langsung gitu ya, semua kontur yang kita punya, kita juga bisa looping nih, satu kontur. Berarti yang kita masukin di sini jangan list konturnya, tapi kontur itemnya, satu kontur. Nah, kontur indeksnya kita bisa set min 1. Nah, contohnya kayak gini. Jadi opsi pertama, kita bisa looping, for kontur CMT, biasanya kita singkat CMT, jadi kalau kedepannya kita ngelihat variabel CMT, mungkin sama aja kayak kita ngelihat variabel IMG merepresentasikan matriks gambar ya Mas. Nah, kalau CMT biasanya saya gunakan untuk variabel yang akan menampung kontur satuan. Nah, jadi titik koordinat untuk satu objek. Nah, kalau kontur sini kan list kontur gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Ini kita looping, kita panggil si CV2 draw kontur, gambar yang mau kita draw, kontur itemnya, min 1 tandanya ya kita pengen cuma draw satu ini. Nah, ini warnanya saya draw merah, ketebalannya 3. Ini terus saya show. Nah, ini adalah hasil draw-nya nih, Mas. Ini bisa terbukti dengan hierarki yang kita punya di sini ya. Ada 3 hierarki. Di sini juga kontur yang ke draw ada 3. Di objek yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini adalah hasil draw dari ketiga kontur yang kita punya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, metode ini pakai yang return eksternal. Sekali lagi, dia hanya akan meretrieve extreme outer kontur atau kontur yang tidak diselimuti kontur lain. Dia benar-benar paling luar. Jadi dia nggak punya parent sama sekali. Makanya itu akan dipilih menjadi kontur paling luar. Nah, kalau misalkan kita ada use case serupa gitu ya, memang bisa dipastikan gambarnya itu cocok gitu ya ketika dideteksi pakai return eksternal, pilih pakai return eksternal karena lebih mudah digunakan gitu.
Kurang lebih seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait fine contour dengan metode retur eksternal? Mas, walaupun ini gambarnya nggak apa segitiga gitu, dia tetap tetap ngikutin kan ya garis luarnya ya. Tetap ngikutin. Nanti di bawah kita tunjukin nih, kita punya contohnya di sini noisy text gitu ya. Ini kan ada warna abu apa segala macam, tapi kita bisa bikin si algoritmnya itu, si fine contournya itu benar-benar ngikutin bentuk yang teksnya lah yang kita pengen. Kebetulan nih teksnya itu lebih gelap dibandingin objek lainnya, walaupun di belakangnya ada bulatan dan lain sebagainya. Nanti kita cek benar bisa nggak dia mensegmentasi benar-benar tiap karakternya ya. Jadi nggak harus kotak sama sekali gitu ya. Bulat pun bisa gitu. Mas, ini kan dia nyari secara keseluruhan ya, kalau dari ini kan cuma eksternal itu ya. Kalau misalkan yang kontur paling dalam itu dia berarti ada stepnya ya, jedanya dari luar dia observe lagi ke dalam, terus ke dalam lagi begitu ya. Kalau di level konturnya enggak, dia sejajar semua. Jadi bentuknya tetap list gitu ya. Jadi di kontur ini katakanlah misalkan di sini, karena kebetulan sekarang kan kita pakai retur eksternal, ya hanya ada 3 outer kontur. Tapi kalau pakai yang tree, nanti akan dibahas di bawah, itu akan semua kontur kelihatan. Walaupun kontur yang paling dalam ada di dalam kontur paling luar gitu ya. Nah itu secara level konturnya tidak di dalam kontur yang lain, tapi sejajar dalam satu list yang sama lah, satu level di listnya ya, di konturnya. Di kontur list ini nih. Nah itu nanti tinggal kita looping aja. Caranya kita tahu itu ada di dalam kontur lain atau enggak, itu via variabel yang hierarki tadi di atas. Nah ini makanya jadi si OpenCV bisa dibilang mempermudah lah. Kalau kita pengen observe di level konturnya, ya kita pilih konturnya. Tapi kalau misalkan kita concern dengan ini lokasinya ada di dalam kontur lain, atau dia punya kontur atau enggak gitu ya, nah kita harus take look ke variabel hierarkinya gitu, kurang lebih kayak gitu. Jadi secara variabel sih si kontur ini bentuknya ya list-list juga nih kalau saya print. Nah, dia ini satu kontur, nanti nggak melihat dia ada di dalam kontur lain atau enggak gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Ada lagi Mas? Sudah, boleh Oke, lanjut. kita lanjut ya. Iya. Oke, nah setelah barusan kita melihat kan pemanfaatan dari CV2 Fine Contour dengan metode retur eksternal. Sekarang kita akan coba explore yang metode retur tree ya. Nah, ini secara definisinya tadi sekilas di atas ditunjukkan, retrieve all the contours and construct a full hierarchy of nested contour. Jadi benar-benar ketika kita panggil si retur tree, metodenya retur tree di CV2 Fine Contour Mas, semua konturnya itu bakal di-retrieve. Gak peduli dia ada di dalam atau di luar kontur lain, hierarkinya gimana, semua yang pokoknya kontur yang kedetek dia bakal keluarin. Nah itu retur tree. Dan dia juga akan menghasilkan full hierarki dari kontur-kontur yang dihasilkan. Ini kontur, parentnya siapa, ada childnya atau enggak, setelah dan sebelumnya ada kontur atau enggak, itu bakal di-retrieve semua. Nah itu pakai retur tree. Ini cocok kalau misalkan kita pengen detail banget, ensure ini objeknya itu harusnya ada di dalam kontur dan lain sebagainya lah gitu ya. Nah ini kita bisa pakai retur tree, walaupun memang pengecekannya harus sampai level hierarki, kurang lebih seperti itu. Nanti di bawah akan ada demo sampel bagaimana cara mengutilize bagian hierarkinya untuk mengidentify kontur tersebut valid objek yang kita pengen ambil, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini contohnya. Di sini saya punya gambar yang merepresentasikan full hierarki dari kontur, Mas. Ini mungkin saya gedein juga gambarnya biar enak ya. Oke, nah ini lebih gede. Nah, ini bisa dilihat ya, Mas. Ada tulisan yang warna oranye, ada angka yang warna hijau. Bedanya apa ya? Kalau yang warna oranye menandakan indeks konturnya. Nah, ya itu sebenarnya secara pengindekskan itu diatur sama si OpenCV. Ini contohnya aja ya, kita taruh misalkan 0 untuk kontur yang di sini, ini sporadis aja gitu ya. Nah, yang warna hijau itu apa? Yang warna hijau itu adalah kontur level. Yang satu hierarki. Nah, bisa dilihat nih, yang indeksnya 0, dengan yang indeksnya 8 dan indeksnya 7, dia punya hierarki level yang sama. Kita sebut aja 0. Karena dia tingkatan paling luar lah, bisa dibilang kayak gitu, Mas. Nah, ini satu level.
Nah, di router eksternal, di router tree, maaf. Nah, ini dia akan kelihatan nih kalau 3 ini tuh ada di dalam satu level yang sama. Nah, terus ada yang di dalamnya indeks 1. Nah, indeks 1 ini karena setelahnya tadi yang paling luar itu indeksnya apa? Levelnya 0, masuk ke kontur paling dalam ya. Di sini ada 1 gitu ya. Indeks 1. Nah, dia levelnya juga naik nih jadi level 1. Beda dengan yang 0 yang ada di luar. Nah, level 1 ini di satu level yang sama nggak ada kontur lain nih. Kalau kontur 2 ini gimana? Seolah-olah kan ada kayak ada satu level, nggak beda gitu ya. Kalau misalkan kontur 2 ini justru ada di dalam kontur 1, betul kan? Iya, Mas. Nah, kontur 2 ada di dalam kontur 1. Makanya dia levelnya juga jadi 2. Begitu pula yang 3, dia ada di level 3. Yang 4 dia juga ada di level 4 karena di satu levelnya dia nggak ada kontur lain. Nah, kalau di yang 5 dia juga punya sendiri gitu, kontur level yang 5 sendiri. Yang 6 pun juga sama. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini bisa diretrieve, bisa didapatkan kalau kita pengen full hierarkial kayak begini pakai router tree. Nah, gimana cara kita mendapatkan result seperti ini? Seperti di atas kita akan coba demokan dengan gambar hierarchy.png yang sama ya, yang kita punya di sini. Kita akan coba di sini convert ke grayscale seperti biasa, convert ke binary image walaupun memang gambarnya sudah binary gitu ya. Selanjutnya hasil binary-nya kita masukkan ke fine contour dengan metode router tree. Habis itu kita print hierarkinya ya. Harusnya ini lebih banyak dibandingin yang router eksternal karena ini kan semua hierarkinya dikeluarin. Nah, ini ada banyak ya. Ini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya, ini total ada 8 karena startnya dari 0 jadi 9 ya. Ada 9 kontur. Sama persis. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini contohnya. Misalkan ini dari kontur indeks pertama. Next-nya itu 7. Next-nya itu 7 ya berarti yang ini ya. Ini yang first-nya ini, yang indeks 0. Next-nya itu adalah 7. Ini si objek yang ini. Terus dia ada previewsnya nggak ada, karena dia yang pertama kali. Kalau yang pertama tuh ciri khasnya tuh previewsnya selalu 0 ya. First child-nya ada nggak? Nah, ini ada satu indeks ya. First child-nya si 0 ini, yang ada kontur yang diselimuti oleh si kontur 0, yaitu ada kontur 1 ya. Makanya dia first child-nya bilang 1. Nah, parent-nya ada nggak? Ada, karena dia kontur paling luar. Nah, selanjutnya masuk ke kontur kedua. Nah, kontur yang indeksnya kedua. Kontur indeks pertama, tadi kan indeks 0 ya. Nah, ini yang indeks pertama atau indeks 1. Nah, di sini previous dan next-nya nggak ada. Parent-nya si 0, child-nya 2. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi makanya previous next-nya nggak ada. Parent-nya first child-nya 2, parent-nya 0. Kurang lebih dan seterusnya kayak begitu. Nah, ini kita bisa dapetin full hierarchy kayak begini kalau misalkan kita implement fine contour dengan metode router tree, Mas. Nah, ini penjabarannya seperti yang saya barusan bilang. Gitu ya. Cara analisanya kayak begitu. Nah, kita coba draw kontur nih, bener nggak hasil yang didapatkan oleh si CV fine contour ini? Harusnya si kontur yang kita punya ngedraw ke seluruh area kontur yang ada di gambar hierarchial.png yang kita punya. Ini tinggal kita running aja sama seperti di atas. Kontur yang kita punya output dari router tree, kita looping ke function draw kontur, kita draw dengan warna merah ketebalan 3. Nah, ini kita lihat. Nah, ini outputnya beda ya dengan yang eksternal ya. Nah, dia akan retrieve seluruh kontur yang ada di dalam objek gitu ya, yang ada di dalam gambar. Kalau di sini total ada 9 kontur. Kurang lebih kayak gitu. Jadi tanpa terkecuali kalau ada kontur ya dia pasti bakal draw. Dia bakal dapetin konturnya ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini yang router tree. Nah, yang terakhir ini ada metode find contour router CCOMP. Nah, kenapa harus ada CCOMP gitu yang terakhirnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya dia bakal nge-retrieve juga nih, Mas. Sama seperti yang tree. Dia bakal retrieve all kontur, semua kontur bakal dikeluarin. Tapi yang unik, kalau di tree hierarkinya itu full, dia jadi dari dalam keluar ketahuan lah mana kontur, siapa di atasnya, di luarnya siapa, pinggir kanan kirinya siapa, ketahuan tuh kalau di tree. Tapi kalau di CCOMP, dia nggak ngelihat secara full hierarki. Dia akan ngebagi
semua kontur yang ada di gambar itu menjadi two level, Mas. Two level. Nah, ini kebutuhannya buat apa? Bisa macam-macam nih. Kadang-kadang kita juga bisa dapat benefit nih ketika kita mengimplementasikan Ritter CCUMP. Nah, two levelnya itu seperti apa hierarkinya? Kita bisa tahu mana kontur yang masuk ke level pertama, mana kontur yang masuk ke level kedua. Tinggal kayak gitu aja kan sekarang identifikasinya kalau di CCUMP. Nah, kalau misalkan kontur yang objeknya itu berupa boundary atau kontur paling luar lah, kontur yang menyelimuti lah, bisa dibilang kayak begitu ya. Jadi biasanya tuh arahnya itu dari hitam ke putih ya. Jadi paling luar ini ya. Nah, dari bagian hitam ke putih. Nah, itu disebutnya itu hierarki 1. Tapi kalau konturnya whole, kontur whole tuh kayak 2, indeks 1 dan indeks 2 ini kan whole nih. Nah, dari putih jadi gelap gitu ya. Ya, kita sebut aja whole. Atau yang 4 gitu ya. Karena dari putih masuk ke hitam. Yang 6 gitu ya, dari putih masuk ke 6. Nah, itu tuh disebutnya tuh hierarki 2. Semua konturnya sama seperti yang tree bakal di-retrieve, bakal dikeluarin, tapi hierarkinya aja yang berbeda. Kurang lebih kayak gitu. Ilustrasi lainnya yang lebih gampang mungkin ya, bentuknya misalkan seperti ini. Jadi ini misalkan yang boundary-nya nih, yang indeks 2, nah ini hierarki 1. Yang whole, yang 3, ini hierarki 2. Yang 4, ini kan boundary ya, hierarki levelnya 1. Kalau yang di sini, indeks 0, hierarki levelnya 1 karena dia boundary. Kalau yang 1, karena dia whole, gitu, jadi hierarki levelnya 2. Kurang lebih kayak gitu, ilustrasi di CCUMP. Jadi dia akan retrieve seluruh kontur, perbedaannya hanya di hierarkinya saja. Bahkan isinya tuh ya cuma ada 2 level hierarki lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, summary-nya kayak gitu. Kalau boundary, hierarki 1, whole, jadi hierarki 2. Nah, bagaimana penerapannya di hierarchy.png yang kita punya tadi? Sama ini kita convert ke grayscale, kita apply thresholding, terus kita masukkan ke find contour dengan metode Ritter CCUMP, kita print hierarkinya. Nah, ini secara jumlah hierarki sama ya, ada 9 kontur, tapi ini hierarkinya levelnya itu berbeda gitu, dengan yang yang tree ya. Di sini bisa kelihatan gitu ya, kalau misalkan di Ritter CCUMP gitu ya, misalkan yang indeks keempat gitu ya, 0, 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Kalau di yang sebelumnya itu apa gitu ya, kalau di indeks keempat sekarang, kalau di compare dengan result yang 3, nggak ada first child di dalam level tersebut. Indeks keempat itu adalah yang ini. Nah, kalau sebelumnya kan, kalau kita pakai 3, first child-nya itu kan adalah si kontur yang 0 ini kan. Nah, tapi kalau kita pakai CCUMP, si 0 ini bukan first child-nya, karena kan 0 ini level 1. Jadi dia nggak punya first child, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus juga nggak ada first child di level tersebut, dan punya parent 3. Nah, parent-nya itu 3. Parent-nya itu siapa? Ya, parent-nya yang menyelimuti dia lah. Masih sama kalau konsep parent-nya. Tapi first child-nya nggak ada, karena di apa namanya ya, nggak ada level lagi lah di bawahnya 2 ini, nggak ada level 3 dan lain sebagainya gitu ya, karena si 0 ini levelnya 1, malah parent-nya lah bisa dibilang sejajar dengan parent. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau next dan previous-nya otomatis ya sama seperti yang itu, karena nggak ada di lokasi tersebut. Jadi yang perlu di note adalah kalau kita pakai CCUMP, boundary contour level hierarkinya 1, berarti tandanya nggak ada parent di kontur tersebut, ya, nggak akan ada parent sama sekali di kontur tersebut kalau dia boundary. Tapi kalau whole, bisa aja dia punya parent lah di dalam kontur tersebut. Kurang lebih kayak gitu, Mas. Contohnya tadi yang di indeks keempat ya, karena dia bentuknya tuh whole, dia punya parent. Tapi bisa jadi nggak ada parent ini. Nah, gimana kalau misalkan kita draw konturnya kalau yang si CCUMP, ini resultnya ya mirip-mirip, sama seperti yang Ritter tree, karena seperti yang saya bilang, konturnya itu di retrieve seluruhnya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini adalah konsep dari si CP2 Fine Contour. Ini ada 3 metode besar yang saya coba jelaskan barusan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Paham, Mas. Oke, sip.
Kita lanjut ya. Nah, kalau pakai Iya, gambar kayak begini kan susah ngebayanginnya karena memang sudah disetting dengan mudah gitu ya. Memang disetting secara visualisasi gampang ditebak kalau ini pasti konturnya ada next previews, ada parent dan enggak segala macam. Nah, ini kita akan coba implementasikan ke gambar real gitu ya. Di sini saya punya sampel blocks.jpg ya, seperti biasa yang sebelumnya kita gunain. Ini kan kalau misalkan kita lihat background-nya putih, objeknya berwarna-warni seperti ini. Kita nanti grayscale kan, kita thresholding, pakai simple thresholding aja untuk sekarang awal-awal. Jadi ini kan lebih gelap, mungkin kita apply inverse binary thresholding ya, biar ini jadi objeknya warna putih, background-nya warna hitam ya. Nah, sehingga di sini kita pilih threshold binary ya. Di sini juga threshold value-nya 230. Output dari threshold-nya saya masukkan ke fan contour ya. Nah, dari sini saya pilih retrieve eksternal. Secara metode kan dia akan nge-retrieve seluruh kontur paling luar. Otomatis kalau bentuknya blok kayak begini ya, nggak mungkin ada inner kontur segala macam ya. Jadi pilihannya tuh kayak begitu tuh Mas. Kita harus mengidentifikasi dulu objek yang mau kita deteksi. Kalau kayak begini, kemungkinan nggak akan ada kontur di dalam objek, nggak usah pakai retrieve tree yang jelas-jelas bakal nge-retrieve lebih banyak data dan pasti pemrosesannya lebih berat dibandingin yang retriever eksternal ya. Nah, ini kalau yang bentuknya kayak gini, ini worth it pakai retriever eksternal saja. Karena pasti eksternal kontur semua gitu ya, yang kita perluin. Nah, kita pilih retriever eksternal, simple approximation nggak apa-apa. Tapi kalau mau chain approximation, kalau mau chain approx simple juga bisa ya. Tapi di sini karena saya mau draw, saya pakai chain approximation aja biar semua titik boundary-nya dapat. Konturnya ada, hierarkinya kita dapat. Di sini saya cuma draw dan saya tampilin image binary sama hasil draw konturnya ya di gambar utama. Ini kalau saya running, nah ini binary-nya nih hasil inverse, makanya ini background-nya jadi hitam, objek yang warna-warninya tadi jadi putih, dan ini adalah kontur yang ke draw. Jadi seperti yang saya bilang, objeknya nggak harus bentuk kotak ya, bentuk yang lain-lain juga bisa ya. Contohnya seperti ini bounding box-nya outline-nya lah gitu ya, warna hitam. Gara-gara saya set 000. Kalau saya set di sini misalkan 255, di sini 125, ini jadi warna apa nih? Ya intinya bakal berubah lah warna boundary-nya, ke hijau lah gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini implementasi pertama. Kita berhasil menunjukkan kalau ke gambar real, kalau bentuknya dia sudah pasti eksternal kontur yang pakai kita deteksi pakai retriever eksternal. Nah, ini kalau misalkan objeknya gampang. Nah, setelah di atas kan kita bisa manfaatkan retriever eksternal, Mas, untuk gambar simpel seperti ini yang memang background-nya juga nggak ada ya polos lah, gampang lah ketika di binary kan juga kayak gini bentuknya pasti si fine contour gampang kita ngedeteksi ya. Sekarang kita akan masuk pakai gambar yang lebih challenging. Nah, ini kita punya gambar namanya noisy text seperti tadi yang sekilas di awal saya tunjukkan ya. Jadi di sini ada beberapa dot-dot yang memang secara color tidak terlalu dark gitu ya, di compare dengan karakter utamanya. Jadi tujuan utamanya adalah kita akan mensegmentasi atau kita akan membuat si OpenCV fine contournya itu bisa mendeteksi tepian luar si karakter nomornya inilah gitu ya. Jadi walaupun di dalamnya ini kan ada gangguan, walaupun dia lebih terang dan lain sebagainya itu jangan sampai kedeteksi jadi kontur, kurang lebih kayak gitu Mas. Nah, kira-kira dari 3 metode yang kita punya, retriever tree, retriever CCWMP, sama retriever eksternal, mana yang paling cocok untuk use case kita ini? Nah, mengingat ini background-nya lebih terang dibandingin yang teksnya ya, yang lebih gelap. Nah, harusnya yang kita pakai adalah retriever eksternal. Nah, tapi retriever eksternal ini yang perlu diingat adalah, kan dia itu akan mendetek kontur yang paling luar kalau posisinya itu dari gelap ke terang. Sementara background-nya putih dan objeknya itu lebih gelap, ketika kita binarikan kan ini jadi makin putih, yang teksnya jadi makin gelap gitu ya, jadi hitam. Nah, gimana kita bisa memfasilitasi ini biar sesuai dengan kebutuhan kita pada saat mengapply retriever eksternal? Tentu saja pada saat kita binarikan, kita pilih inverse binary ya, kalau kita metodenya pakai simple binary thresholding.
Nah, di sini makanya saya pakai binary inverse ya tetap. Nah, cuma di sini kalau di atas kan saya manual tentuin nilai thresholdnya gitu ya. Di sini saya akan combine dengan threshold Otsu ya, untuk mencari nilai optimal tengahnya berapa yang bisa membedakan antara yang teks yang lebih gelap dengan backgroundnya itu yang entah berapa gitu ya nilai tengah thresholdnya kan itu jadi kerumitan tersendiri gitu ya. Nah, udah dapat threshold Otsu-nya, trace value-nya, gambar hasil threshold-nya saya masukin ke fine contour, refer eksternal, dan di sini saya draw seperti biasa. Nah, harusnya kita bisa draw tepat di karakter yang kita inginkan. Nah, ini contohnya, karena ini saya draw warna kuning ya. Kalau saya ganti apa nih, merah doang, harusnya berubah juga. Nah, ini jadi merah ya. Nah, ini kita berhasil meskipun nih kalau pada saat kita binary kan ya, karena kan binary ini seperti saya bilang ya, kalau misalkan yang di atas nilai thresholdnya bakal jadi putih, yang di bawahnya jadi gelap. Ya area dalamnya nih karena dia lebih terang, bakal kegeser jadi gelap ya. Tetap hasil thresholdingnya nggak sempurna, nomornya tetap ke apa namanya, objek di tengah karakternya tetap ke bawah kayak beginilah. Nah tapi karena kita menggunakan retter eksternal, kita nggak perlu takut nih objek yang paling dalam ini ke counting jadi kontur gitu ya. Nah, kita tinggal pilih retter eksternal, cuma kontur paling luar doang yang kedeteksi. Nah, di sini sehingga kita bisa berhasil mensegmentasi atau mendeteksi lokasi dari kontur-kontur paling luar. Gitu. Nah, ini juga bisa dilihat ya, bentuknya tuh nggak harus rektangular ya. Kotak-kotak seperti itu nggak, melengkung juga bisa gitu ya. Koordinat-koordinat lokasi dari konturnya itu bisa terdeteksi. Nah, ini contoh kedua ya. Kalau menggunakan apa namanya, noisy text gitu ya. Nah, yang ketiga ini kalau barusan kan bisa dibilang dami-damian plat nomor lah gitu ya. Dami-damian plat nomor. Di sini saya punya cropan plat nomor beneran gitu ya. Ini saya dapat dari Google. Jadi saya crop aja gitu ya. Kita akan coba sekarang tantangannya itu adalah mendeteksi karakter plat nomor ini, Mas. Nah, ini kita pertama observasi dulu. Kalau diperhatikan, Mas, huruf A-nya memang terang nih. Jadi kita di sini nggak perlu melakukan apa namanya binary inverse ya ketika mengolah gambarnya ini menjadi binary image gitu ya. Karena objek yang kita enter sudah warna putih, kebetulan juga background ya background plat nomor yang memang hitam gitu ya. Jadi ini harusnya kita bisa segmentasi di area plat nomor ini. Cuman kalau dilihat surrounding plat nomornya ini kan dia lebih lebih terang ya, lebih putih. Kemungkinan besar ini juga bakal jadi warna putih nih, bakal ngikut dengan karakter. Jadi bayangin ini plat nomornya hitam banget, pekat nanti gitu ya. Nanti itu kurang lebih kayak gitu ya. Surroundingnya ini nih yang area ini akan jadi putih, mungkin ini yang ini bakal jadi gelap. Nah, dengan bentuk seperti ini bakal ke counting jadi kontur nih. Kalau kita pakai retter eksternal, kita bakal nggak dapet si objek-objek ini nih. Betul nggak? Karena retter eksternalnya itu bakal ke counting yang ini. Nah, itu tuh. Makanya kenapa kalau misalkan kita udah punya yang retter eksternal, kenapa nggak selalu pakai itu kan lebih bagus kayak tadi kasusnya yang noisy text. Karena biasanya juga nggak sesederhana itu gitu ya, kayak kasusnya di plat nomor. Kalau mobilnya kebetulan warna hitam ya enak gitu ya, nggak akan ada apa namanya perubahan di background karena plat nomor dengan bodinya sama. Tapi bayangkan misalkan bodi mobilnya putih, plat nomornya hitam, tulisannya putih. Kalau kita pakai retter eksternal, kontur plat nomornya yang dapat gitu ya. Padahal kita pengen segmentasi karakternya. Nah, gimana untuk mengakomodir ini? Tentu saja jawabannya tidak pakai metode retter eksternal. Nah, caranya adalah di example ketiga. Jadi di bagian ini kita akan apa namanya? Kita akan implementasikan. Oh, kalau di sini saya resize dulu ya, saya gedein dulu ya, Mas. Kenapa saya gedein? Ini gara-gara nih image yang saya punya ukurannya memang kecil gitu ya. Cuma 100 berapa kali 100 berapa. Jadi biar nanti pas di in-show juga gede, konturnya kelihatan. Saya kaliin 4 kalinya ini. Jadi saya 4 kali lebih besar. Di sini saya convert ke grayscale, terus saya di sini apply binary thresholding, ya pakai simple thresholding dengan tambahan Otsu method gitu ya. Terus setelah itu hasil thresholdingnya saya masukin ke pen contour dan di sini saya pakai retter CCUMP. Nah, kenapa saya lebih pilih CCUMP? Karena dengan CCUMP saya bisa detect nih mana kontur yang ada di dalam kontur lain.
Karena kalau di gambar yang saya tunjukin tadi di license plate, Mas, saya bisa ensure kalau plat nomor ini selalu ada di dalam kontur paling luarnya, berarti kan kita tinggal pilih aja gitu ya, yang dia itu tidak memiliki, bisa dibilang, child lah, bisa dibilang ya, nggak punya anak lagi lah, kurang lebih kayak begitu. Nah, makanya di sini kita bisa menerapkan atau memanfaatkan si hierarki. Dari kontur yang kita punya nih, kita bisa looping, Mas, seperti biasa. Tapi di sini saya nggak pakai kontur doang gitu ya. Kalau di atas kan saya for, cnt, in, kontur. Nah, ini saya packing dengan zip dengan variabel hierarkinya gitu. Jadi output loopingnya itu ada cnt dan cnt ini adalah item untuk konturnya, h ini adalah item untuk tiap hierarkinya. Ini wajib kita pakai indeks 0 karena si hierarki ini bentuknya indeks 3 dimensi ya. Loopingnya ada di indeks pertama, makanya kita ambil indeks pertama sebagai list utamanya. Nah, di dalamnya kita akan melakukan filter kontur ketika hierarkinya gak punya parent, gitu ya. Boundary does not have a parent, dan gak ada next ataupun dan seharusnya ada next dan previous kontur, next atau previous kontur, betul kan ya? Karena gini, kalau misalkan plat nomor karakter gitu ya, gak mungkin berdiri satu karakter doang, pasti ada karakter lain di satu level yang sama, berarti kan paling tidak dia punya next dan previous. Gak mungkin dia nextnya min satu dan previousnya min satu. Kalau ada kontur yang kayak begitu, udah pasti itu bukan karakter di plat nomornya. Nah, itu salah satu cara kita mengidentifikasi. Dan selanjutnya, teks di license plate-nya itu harusnya ada di hierarki level yang sama di dalam boundary kontur. Nah, untuk menerapkan hal ini berarti kan kita perlu detect nih. Next dan previousnya tidak boleh sama dengan min 1. Next atau previousnya tidak boleh sama dengan min 1. Kalau salah satu doang boleh ya, karena bisa jadi kan kontur pertama dan kontur terakhir ya. Kalau pertama kan biasanya previousnya nggak ada. Kalau terakhir nextnya kan biasanya nggak ada. Makanya di sini kita pakai or. Nah, ini syarat pertama, kita harus cari kontur yang next atau previousnya itu nggak kosong. Nah, itu satu, menandakan dia punya tetangga lah, punya next dan previous. Dan parentnya ini tidak kosong. Jadi parentnya ini sama dengan nggak ada lah gitu ya, nggak ada parentnya sama sekali gitu ya. Dia tidak dibungkus oleh kontur lain. Nah, terus setelah itu kita draw nih. Untuk kontur-kontur yang memenuhi rule ini kita akan draw. Kalau sebelumnya kan kita langsung draw aja. Nah, di sini kita filter. Hanya kontur yang memenuhi persyaratan ini yang akan di draw via CP2 draw kontur. Nah, kalau misalkan kita lihat dari implementasi yang sebelumnya kan simple, kita lihat nih di sini ya. Dan kita nanti bandingin nih, kita coba hide si filter ini dengan kita bandingin dengan yang dipasang filter ini. Ini kalau pakai filter berdasarkan hierarki ya. Nah, kita lihat resultnya kurang lebih kayak gini. Ini warnanya terlalu tipis, mungkin saya tebelin ya. Jadi 4 nih, Mas. Oke, nah ini bisa lebih kelihatan ya. Nah, ini bisa dilihat. Ini adalah kontur paling dalam. Kurang lebih kayak gini. Nah, ini yang terdeteksi, yang kita harapkan. Tapi sayangnya, ada kontur lain juga yang masih ikut. Karena di satu level yang sama, di posisi yang sama, di mana dia next dan previousnya, karena kan garis ini sejajar dan karakter ini lagi-lagi juga sejajar gitu ya. Di posisi yang sama juga dia parentnya itu nggak ada gitu ya. Ya dia kedeteksi juga keikut gitu. Ini juga sama. Nah, ini nanti kita bisa selesaikan di cara di bawah. Tapi kalau misalkan kita hide di filter by hierarkinya, ini bakal muncul semua termasuk dengan outline bagian yang plat nomornya. Nah, ini. Kalau kita lihat kan kontur ini tidak memenuhi yang persyaratan if kita ya. Makanya tadi pas kita apply if-nya dia nggak ke-include. Karena dia next previews-nya nggak ada, bisa jadi. Dan dia nggak punya ya mungkin nggak punya parent ya. Karena di sini kan posisinya tuh dia itu whole. Nah, dia nggak punya parent lain lah kalau whole gitu ya.
Karena yang kita pengen ini adalah parent level ke 1. Nah, parent level ke 1 ya dari hitam ke putih ya dia level 1. Tapi kalau dari putih ke hitam dia 2 gitu kan. Kurang lebih kayak gitu. Dia ada parentnya lah si 1. Tapi kalau si dari hitam ke putih nggak ada parentnya karena kan dia level 1. Nggak ada parentnya di level ke 0 gitu. Kurang lebih kayak gitu. Makanya dia nggak ke include. Nah, tapi kalau kita apply-kan si if-nya bisa hilang tuh si outline color tadi yang bagian luarnya. Yang kontur dari posisi yang terang ke gelap atau yang hierarkinya hierarki 2 kalau di CCOMP gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini catatan tadi yang saya barusan bilang ya. Jadi, an above implementation, we are able to find contour boundary for license plate image. But unnecessary contour still included into the result gitu ya. Masih ada kontur-kontur kecil yang ke bawah karena memang secara hierarki memenuhi syarat yang kita terapkan. Tapi itu nanti di bawah kita bisa hilangkan pas bagian kontur fitur. Sampai sini pemanfaatan untuk mensegmentasi real image plat number cukup clear atau mau ada yang ditanyakan? Mas, untuk metode kontur ini, Hmm. kemarin kan saya sempat kirim gambar juga ya. Yes. Nah itu pemanfaatannya pakai kontur ini ya, tapi kan dia di chart paling dalamnya ya, kayak Iya. yang di Kalau di masnya kan pakai gambar yang sebelumnya di show, itu kan di dalamnya itu pengen ngebedain mana yang warna di dalamnya itu katakanlah kuning dan gelap lah kurang lebih kayak gitu ya. Nah, iya. itu paling enak tuh pakai tree full hierarki dan ambil hierarki paling dalam yang dia itu nggak ada istilahnya yang dia tuh punya parent dari atas sampai bawah dan dia itu nggak punya child gitu kan. Karena Iya. dia harusnya solid color paling ujung. Nah, di posisi tersebut kita bisa cek nih ini colornya ya bisa kita segmentasi lah karena kan kalau kita udah punya apa namanya punya konturnya nanti bahkan kita bisa ambil area tersebut kita crop area tersebut gitu ya kita bikin masking bahkan itu ada metode di bawah nah, sehingga kita bisa compare di posisi ini dengan yang objek yang lain ini beda atau enggak oh ini warna kuning ini yang warna hitam ini harusnya jelek ini bagus ya bisa arahnya nanti ke sana lah kurang lebih kayak gitu. Menurut Mas kalau untuk ngebedain sama yang misalkan yang satu tuh konturnya ada hampir semuanya tuh sudah full ya di hole-nya tuh hilang gitu. Yang satu masih ada hole-nya itu lebih baik yang ada hole-nya di counting nanti dibandingin misalnya jika tidak ada 20 maka print salah gitu. Bisa arahnya kayak begitu. Jadi misalkan kita dari objek utama yang kontur bagian dalamnya itu yang kedeteksi berapa, ternyata misalkan dari 5 kontur kelima-limanya misalkan 4 itu warna gelap, 1 warna terang gitu ya, ataupun misalkan warna lain lah kurang lebih ya. Ya mungkin ada perbedaan lah intinya kayak begitu. Nah itu bisa dengan cara metode di counting, itu satu. Atau juga di bawah tuh ada nanti saya tunjukin metode caranya itu kita matchingin. Jadi kayak kita compare antara satu kontur dengan kontur lain. Nah kalau kontur yang komplit begini loh bentuknya gitu ya putih-putih-putih. Kalau yang nggak komplit gimana gitu. Jadi kayak kita ngebandingin kontur satu dengan kontur lain. Similar nggak? Kalau beda, oh berarti ya ada perbedaan. Cuman nanti ada kelemahannya tuh. Nanti di bawah saya tunjukin. Karena Mas. dia tuh konsepnya tuh similarity gitu mas. Kayak misalkan ada 2 apel, ya karena bentuknya apel, ya derajat kemiripannya itu tinggi gitu kan. Tapi kalau ada apel dengan pisang, ya derajat kemiripannya itu rendah gitu ya, nggak mirip sama sekali bahkan. Gitu. Nanti ada metode seperti itulah di bawah untuk mengcompare sebuah objek itu, sebuah kontur itu Mas. mirip atau tidak, kurang lebih kayak gitu. Oke? Oke Mas. Oke, kita lanjut ya. Nah, Iya, Mas. ini untuk aplikasi crop karakter pada plat nomor ya. Memang cukup challenging lah kalau bentuknya kayak begini. Nah, bisa juga untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Misalkan saya juga pernah ngerjain untuk nge-crop foto di dalam foto KTP. Jadi saya punya KTP 1 dan punya KTP 2. Nah, KTP 1 dan KTP 2 orang foto bisa aja di surface yang terang atau gelap ya. Jadi bisa aja nih ada kontur satu gitu ya kalau misalnya kita pakai ini areanya jadi putih dan ini juga ke konturnya jadi whole gitu ya. Yang ini juga sama, tapi saya pengen
ambil area fotonya ini, saya pengen benar-benar ambil kontur area fotonya gitu ya. Nah ini gimana caranya dengan kondisi seperti ini? Nah kita bisa pertama lakukan inverse binary. Kenapa kita lakukan inverse binary? Konsepnya tuh tetap sama gitu mas. Objek yang mau kita detek apa? Nah itu harus memiliki threshold binary putih. Jadi kayak begitu. Karena saya pengen mendeteksi foto dan bisa dilihat terhadap surroundingnya, area foto ini lebih dark dibandingin ya area fotokopi apa KTP-nya gitu ya. Berarti ini saya harus inverse pada saat melakukan binarisasi. Nah itu konsepnya. Sama juga tadi seperti yang dilakukan di tahap apa namanya plat nomor ya. Tapi kalau plat nomor bedanya backgroundnya hitam, tulisannya putih. Berarti kita nggak harus inverse karena itu udah cocok dengan kebutuhan kita gitu ya. Nah itu konsep yang harus pertama dipegang. Nah, berpegang ke konsep tersebut, nah pada saat saya binarisasi harus saya inversekan objek yang mau saya detect konturnya harus memiliki threshold warna putih. Nah, makanya biar kotak area fotonya jadi warna putih, saya apply binary, inverse binary. Dengan threshold tersebut biar gampang nyari nilai thresholdnya. Nah, di sini saya apply CCOMP. Nah, kenapa saya apply CCOMP dibanding yang reader eksternal? Apakah nggak cukup reader eksternal? Nah, bisa aja nggak cukup. Karena bisa dilihat, Mas. Dia ngefoto di objek seperti ini. Bayangkan nanti si outer luarnya itu jadi warna putih, karena kan lebih gelap ya. Ini bagiannya jadi warna hitam karena di inverse ya. Dan bagian fotonya jadi warna putih. Jadi dari hitam ke putih, ini kan jadi satu kontur. Nah, ini juga ada kontur hole bisa dibilang ya. Nah, kalau misalkan kita pakai reader eksternal, dia bakal ngecounting kontur ini nih yang paling luar, dalamnya dia nggak akan lihat, betul nggak? Nah, tapi kalau misalkan kita pakai CCWMP yang hanya 2 level, ya kita bisa pakai penerapan yang plat nomor di atas, gitu ya. Yang ini kan jadi kontur hole level 2. Nah, ini yang jadi kontur apa namanya? Jadi kontur boundary lah gitu ya, yang dari hitam, karena ini kan nanti diinvert jadi hitam ke putih, jadi kontur boundary. Jadi dia punya level 1. Kita filter nanti yang konturnya itu nggak punya parent ya, berarti yang apa yang full bakal ke reject gitu ya. Jadi kita bisa ambil yang ini. Konsepnya mirip-mirip dengan yang plat nomor. Jadi caranya kayak gitu. Kita harus observe dulu di surroundingnya itu ada perubahan intensity nggak yang drastis. Kalau iya, paling worth it itu pakai CCWMP gitu. Nah, ini kayak gini udah dapat. Caranya juga sama ya, saya combine dengan kontur ya si hierarkinya. Untuk hierarki yang ada, saya apply filtering yang sama nih mas, karena metodenya pakai CCWMP. Saya pengen nyari yang dia itu di satu level, ya sebenarnya ini nggak perlu ya, karena kan fotonya paling cuma satu ya, tapi nggak apa-apa kalau di apply pun nggak akan efek. Tapi dia nggak punya parent, ya parentnya sama dengan satu, ya berarti dia nggak punya parent. Artinya yang full itu nggak akan ke bawah gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Nah ini kalau misalkan saya run, ini kita lihat outputnya, perbedaan penerapan yang plat nomor dengan yang deteksi ini. Nah, ini hasilnya. Di sini kita bisa lihat objek bagian fotonya bisa berhasil ke deteksi lah, bisa kita ke apa namanya ke draw kontur. Tapi objek lainnya yang kecil-kecil juga ke draw. Nah, ini yang perlu kita ilangin nanti, Mas. Tapi ini juga nggak apa-apa lah. Karena seperti yang kita lihat di atas, yang penerapan untuk yang plat nomor masih ada kontur-kontur kecil yang ke bawah. Karena memang ini di satu level yang sama. Gitu. Kita nggak bisa hindari. Bahkan kita nggak bisa milih kontur mana di satu level yang sama yang mau kita ambil. Bisa aja nanti kita filter di bagian kontur situ. Nah, ini ada 2 foto KTP. Kita lihat juga yang implementasi untuk KTP kedua. Jadi tujuannya kita cukup di bagian ini pastiin kita dapatkan kontur area si apa namanya fotonya gitu ya. Walaupun memang yang kecil-kecil masih ke-include. Nah, contohnya di sini. Nah, yang boundary ininya udah nggak ke-include, tapi kita bisa ambil area fotonya. Ini nanti kita bisa wipe lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini juga kasusnya sama. Jadi kita perlu cleansing beberapa part atau elemen kontur yang kita tidak inginkan. Nah, ini tidak di cover di metode kontur yang biasa, Mas. Yang cuma bisa ngedetek, ada hierarkinya, kita select by hierarki. Kita nggak bisa reject hierarki mana yang mau kita pilih.
mana yang enggak di same level ya. Nah, gimana kita bisa melakukan filtering kontur? Kan ada beberapa kontur banyak gitu ya di satu level, tapi kita interest dengan kontur yang ukuran besar ini. Nah, ini akan masuk ke bahasan yang kedua selanjutnya, Mas, tentang kontur fitur. Sebelum saya lanjut, sampai sini cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Jelas Mas, paham saya. Oke. Kita masuk ke bagian kontur fitur, Mas. Nah, kontur fitur ini adalah namanya juga udah clear gitu ya. Jadi metode yang melekat atau function yang bisa dikombine dengan feature fine contour gitu ya. Jadi kalau kita punya kontur-kontur yang dihasilkan oleh function fine contour di atas ya, kita bisa combine-kan dengan kontur fitur ini. Ada beberapa kontur fitur yang bisa kita manfaatkan. Sampai OpenCV yang versi terbaru ini beberapa kontur yang tersedia. Pertama ada kontur area. Kontur area ini untuk mencari luasan dari kontur yang kita punya. Jadi seperti dilihat di sini kan dia kita tinggal panggil aja CP2 kontur area, masukin aja kontur item ya, jangan kontur list ya Mas. Karena dia akan nge-counting satu kontur aja. Berapa nih luasan area kontur ini. Nah, bagaimana konsep dia menghitung luasan kontur? Dia menghitung berapa banyak titik piksel di dalam kontur yang dia selimuti gitu. Jadi contohnya misalkan di foto ini kan dia menyelimuti ya area kotak ini sehingga luasan konturnya atau banyaknya piksel yang dia selimuti lebih banyak dibanding kontur yang lebih kecil bentuknya tidak teratur seperti ini. Nah, lebih kayak gitu ya. Nah, Iya Mas. itu kontur area. Jadi dia ngitung berapa banyak piksel yang diselubungi oleh si kontur. Nah, kalau kita pengen nyari perimeter atau keliling atau panjang ya kelilingnya gitu ya. Nah, ini bisa pakai arc length ya. Tinggal kita masukkan aja parameter ya kontur itemnya dan set aja parameter keduanya true untuk menghasilkan perimeternya atau panjang kelilingnya. Karena bisa jadi misalkan kita butuh nih untuk mencari tahu keliling objeknya itu selalu optimal gitu ya, nggak akan terlalu panjang dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa manfaatkan kontur perimeter. Bisa aja case ke depan kita butuhkan ini. Nah, terus juga ada kontur approximation. Nah, kontur approximation ini bisa digunakan untuk mengaproksimasi bentuk kontur yang tidak teratur. Diaproksimasi jadi apa? Jadi bentuk yang teratur tentunya ya. Maksudnya seperti apa? Contohnya di sini, Mas. Kita punya masking atau punya katakanlah binary image bentuknya seperti ini. Nah, ini kan dia punya titik-titik vertex atau lekukan-lekukan dari sisi gelap ke terang. Otomatis kalau si masking ini atau si binary image ini kita apply-kan ke fine contour di OpenCV, yang akan terjadi adalah konturnya itu bakal kedeteksi. Seluruh konturnya bakal ya istilahnya konturnya itu bakal menyelimuti setiap titik yang ada di sini lah, kurang lebih kayak gitu kan. Atau lebih kita bisa lihat dia bakal mengikuti lekukan bentuk aslinya. Nah, kita bisa aproksimasi untuk biar bentuknya itu nggak mencok-mencok lah. Padahal kita pengen ini bentuknya kotak, karena bisa jadi kan hasil binarisasi itu kotaknya itu nggak sempurna ya. Nah, ini kita bisa sempurnakan dengan kontur approximation. Jadi yang tadinya bakal bentuknya kayak gini nih konturnya bisa jadi kotak nih, bisa jadi sempurna konturnya. Nah, ini difasilitasi dengan kontur approximation. Ada metode CP2 arc length. Nah, ini untuk nyari perimeter di atas kan, pertama kita cari arc length-nya dulu. Ini dikali 0,1. Nah, ini kita sebut epsilon. Nah, epsilon ini ya bisa dibilang ya 10%-nya dari keliling yang kita punya gitu ya. Terus kita masukin ke function utamanya di kontur approximation, yaitu approx poly dp. Nah, untuk melakukan aproksimasi polinomial. Kita masukkan aja si kontur yang kita punya, epsilonnya atau 10% dari keliling yang kita punya, terus parameter terakhirnya kita masukin. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan kita apply 10% epsilon, dari bentuknya kayak begini, kita bisa dapatkan bentuk rektangular utama gitu, kurang lebih kayak begitu ya. Jadi, dari green line show approximated curve for epsilon 10% dari arc length-nya, dan image-nya show sampel epsilon kalau misalkan 1%. Jadi kalau misalkan epsilonnya makin kecil ya makin nggak bentuknya makin nggak kotak lah, kurang lebih kayak begitu. Nah, biasanya optimal di 10%. Akan menghasilkan bentuk yang lebih rektangular lah, lebih lurus. Dia nggak akan meliuk-liuk ngikutin
serukannya yang ada di dalam kontur image binary. Nah, ini kontur approximation. Gunanya sekali lagi untuk memperbaiki kontur yang telah terdeteksi. Kurang lebih kayak gitu. Outputnya apa? Ya outputnya adalah kontur hasil aproksimasi, kontur-kontur item juga. Nah, itu kontur approximation, juga bisa ada convex hull. Convex hull ini untuk mendeteksi defect dan convex gitu ya. Jadi biasanya ini familiar atau sering banget lah gitu kalau dalam CP untuk mendeteksi jari gitu, Mas. Nah, karena Iya. convex hull ini mungkin kalau Masnya lihat gitu ya, kalau ada jari bentuk seperti ini, dia bisa membuat kayak garis merah tepi seperti ini nih. Jadi kan secara cara kerja mirip dengan yang si kontur approximation. Kalau pakai kontur biasa kan dia bakal ngikutin bentuk jari ya, ngelaku ke bawah dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau dengan convex hull, kita bisa cari benar-benar titik vertex ujung-ujungnya gitu ya. Konveksnya, defectnya, ini kita nggak, dia lewatin lah kurang lebih kayak gitu. Jadi dia langsung sambungin, kurang lebih kayak begitu. Nah, untuk menggunakan convex hull, ini ada beberapa parameter, lumayan kompleks, tapi memang use case spesifik yang pakai fitur convex hull ini, contohnya yang sering dipakai itu untuk counting jari lah gitu ya. Terus juga ada bonding rectangle, ini yang sering dipakai gitu ya. Ada dua varian, straight bonding rectangle, ini yang warna biru ya, bonding boxnya. Nah, ini gunanya buat apa? Jadi si fitur ini tuh bisa mengembalikan lokasi atau apa ya, bonding box si objek konturnya, Mas. Jadi kalau kita punya kontur yang warna putih bentuk petir seperti ini, kalau kita pakai straight bonding rectangle, Mas, yang metode OpenCV-nya CV2 bonding rect ya, kita tinggal masukkan aja CC atau CMP, sama aja berarti kontur itemnya. Nah, outputnya itu berupa rectangle. Rectangle ini isinya apa? Dia itu berbentuk list, ada 4 elemen, isinya tuh X, Y, W, dan H. Apa itu X, Y, W, H? X-nya itu adalah titik pojok kiri atas, W-nya itu adalah lebarnya, H-nya adalah tingginya. Nah, ini dibutuhkan oleh kita biar kita bisa ngedraw bonding box-nya ini. Nah, ini yang bisa jadi nanti di feeding ke function drawpad lah, kalau misalkan kita pengen ngasih bonding box ke boundary kontur yang kita punya, gitu ya, yang kita terdeteksi. Ini kita bisa pakai CV2 bonding rect. Nah, tapi selain yang straight bonding rectangle ya, Mas, yang dia itu akan menghasilkan bentuk kotak konsentris, ya secara koordinat pojok kiri atas lebar dan tingginya, kita juga punya metode rotated rectangle, Mas. Jadi kotaknya itu dia bakal mengoptimasi gitu ya, menyesuaikan bentuk objeknya. Kalau objeknya bentuk petir kayak gini kan ini memanjang ke bawah nih. Nah, bentuk kotak yang paling optimal adalah yang miring kayak begini. Nah, kalau kita pengen nyari bentuk kotak optimalnya dengan rotasinya gimana, ya ini kita bisa pakai dengan function CV2 min rect area. Outputnya kayak gimana? Outputnya lebih kompleks dibandingin yang bonding rect. Ini ada XY-nya atau titik tengahnya ya. Titik tengah dari si kotaknya tentu saja ya. Width dan height-nya gitu ya, atau lebar tinggi si kotaknya gitu ya. Terus sudut rotasinya. Nah, ini si kotaknya itu di sudut berapa gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini untuk yang si rotated rectangle. Itu untuk yang fitur bonding rectangle, Mas. Selanjutnya ada minimum enclosing circle, sama seperti rectangle, cuma ini bentuknya circle aja. Ini pakai CV2 min enclosing circle. Outputnya titik tengah circle-nya sama radiusnya berapa. Gitu ya. Centernya ini X, Y kayak gitu ya. Ada yang bentuk ellipse juga ada. Saya juga heran kenapa apa butuh gitu ya, tapi memang ini metode ada gitu di OpenCV. CV2 fit ellipse, kalau tadi kan circle min enclosed circle. Kalau fitting an ellipse, ini fit ellipse. Outputnya objek ellipses. Jadi kalau ellipse nggak tahu bentuknya seperti apa aja, tapi ini kita bisa pakai CV2 ellipse. Nah, ini mungkin kita nggak pernah pakai. Jadi kalau mau ngedraw ellipses, ini pakai output dari fit ellipse bisa. Tapi kita jarang banget nih ketemu use case kayak gini. Kayaknya terlalu spesifik banget untuk bisa dieksplor sampai level ini. Yang terakhir ini ada fitur line. Kita juga bisa nyari tahu line kira-kira kalau misalkan bentuknya memanjang kayak gini arahnya ke bawah, si OpenCV bisa detect garisnya paling optimal itu arahnya kemana, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini kan mengarahnya bentuk sudut seperti inilah, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, dia si OpenCV bisa cari dengan metode fitline. Lagi-lagi ini juga metodenya jarang kepake.
paling banyak kepake adalah bonding rect tadi di atas dan min areanya ya untuk mencari totalan luas area di kontur fitur. Itu udah lebih dari cukup. Nah, itu adalah metode-metode yang ada di kontur fiturnya OpenCV, Mas. Jadi bayangkan dengan tambahan fitur function kayak tadi ya di atas yang saya sebutkan satu-satu dari kontur yang kita punya, kita bisa ekstrak variabel-variabel lain. Nah, kita akan coba contohkan, demokan ya. Kita akan coba gunakan kontur area dan kontur rect, Mas. Yang dihasilkan, yang kita calculate gitu ya, dari kontur yang kita punya. Ini untuk gambar yang license plate ya. Tadi kan dilihat di atas, pada saat kita apply CCUMP, masih ada kontur-kontur kecil. Mungkin idenya di sini, ke depannya kita akan coba reject kontur-kontur kecil tersebut, atau kontur yang secara bentuk tidak menyerupai karakter plat nomor. Kayak gitu misalkan kalau di konteksnya license plate ya. Ini seperti implementasi di atas, saya resize 4 kali biar lebih besar. Convert ke grayscale, saya apply OTSU biar automate, detect threshold value-nya. Habis outputnya saya masukkan ke fine contour, Mas. Masih sama pakai CCUMP. Cuma di sini setelah saya looping dan saya draw contour ya, pakai filter yang sama juga di atas ya. Dia harus ada next atau previousnya, nggak boleh punya parent gitu ya. Nah, di sini juga saya akan mencari kontur area. Nah, pakai CV2 kontur area, CNT-nya saya masukin, saya dapetin areanya yang menandakan banyaknya pixel yang diselubungi oleh kontur tersebut. Nah, terus bonding rect-nya, XYWH-nya, si lokasi titik pojok kiri atas, width dan height si kotaknya yang menyelimuti kontur tersebut gitu ya. Nah, ini saya bisa, kalau di sini untuk simpelnya saya draw aja gitu ya. Teks, ada tulisan nanti area, terus ada juga apa namanya dia ngeprintin areanya berapa besar, rectangle-nya, XWH-nya juga saya print. Cuma karena pasti tadi kan konturnya udah banyak, tulisan area bla 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 itu pasti bakal banyak ketulis di gambar. Gak apa-apa, nanti itu untuk sebagai nunjukin aja kalau di lokasi tersebut kita bisa detect area dan apa namanya tuh bonding rectangle-nya gitu. Kalau saya play, nah ini ada banyak banget ya. Dari objek yang kita punya, ini ada area di ukuran berapa, lokasinya berapa, tapi banyak banget lah kurang lebih kayak gitu. Tapi bisa juga nih kalau misalkan kita nggak mau draw di teks gitu ya, kita bisa juga draw sebagai kotak gitu, terutama untuk yang rectangle-nya. Jadi misalkan ini kita custom dikit ya, biar lebih enak lihatnya. Kita pakai rectangle. Rectangle itu kan IMG-nya apa yang mau di draw, pojok kiri atas X, Y, dan dia perlunya pojok kanan bawah ya Mas. Tapi karena kita punyanya W dan H atau width dan height-nya si kotak bounding box-nya, untuk dapetin pojok kanan bawah berarti kan kita bisa dapetin dari X plus W, Y plus H, betul kan? Iya. Setelah itu kita ya kasih colornya ya. Colornya misalkan kita merah lah, biar lebih ngejreng, biar kelihatan banget. 255, dan ini saya kasih outline color 2. Dan di sini biar lebih nggak banyak teks gitu ya. Bagian rectangle-nya saya hapus. Saya hanya pengen print bagian areanya saja, tapi untuk rectangle-nya saya draw. Kurang lebih kayak gitu lah idenya ya. Oke, kita coba. Nah, ini ya. Ini yang karakter bonding rectangle-nya yang udah berhasil di draw, Mas. Iya. Tapi yang kecil-kecil juga ikut ke bonding box-in gitu ya. Cari juga. Nah, ini kita nanti akan coba hitung. Apa namanya, kita akan coba apa namanya reject yang ukurannya kecil dan lain sebagainya gitu. Tapi sebelum kita implementasiin part tersebut, untuk menghilangkan yang kotak-kotak kecil, bounding box kecil yang areanya juga ini kelihatan kan 33 pixel, bandingin dengan yang area yang A nih 7299, jauh banget kan. Jadi kan secara logika pemrograman kita bisa filter nih area yang di atas 100 yang otomatis yang ukurannya gede-gede, yang kecil-kecil ini pasti bakal ke reject. Idenya kayak gitu. Iya, Mas. Nah, gimana kita bisa mengimplementasikannya? Nah, sebelum kita masuk, ini saya pengen kenalin dikit yang disebut dengan kontur property. Kontur property ini sebenarnya pengembangan dari kontur fitur, Mas. Jadi, contohnya kayak gini. Karena di atas kita bisa menghitung
apa namanya, bonding rate yang outputnya itu ada X, Y, WH atau lebar dan tinggi, terus titik pojok kiri atas konturnya, kita bisa turunin itu jadi satu variabel baru namanya aspek rasio. Ya ini aspek rasio yang kita kenal juga kayak di CorelDRAW atau Photoshop lah gitu ya. Pembagian lebar terhadap tingginya gitu ya. Jadi misalkan kalau lebarnya foto itu kan misalkan 3:4 gitu ya, yaitu aspek rasio. Ini juga sama gitu, width-nya berapa kita bagi height-nya. Nah, ini bisa membantu untuk kita mengidentifikasi nih objeknya itu kotak atau persegi panjang. Jadi kalau aspek rasionya misalkan di atas apa? 1 ya berarti bentuknya kotak kan. Kalau Iya. misalkan apa namanya? Aspek rasionya itu di bawah 0,1. Nah, kalau di bawah 0,1 apa tuh tandanya? Berarti kan height-nya itu lebih tinggi, width-nya itu kecil banget kan? Berarti objeknya itu memanjang ke atas. Nah, ya bisa kita identifikasi kayak begitulah. Kita bisa reject tuh objek yang memanjang ke atas, memanjang ke samping. Kita pengen cari objek yang benar-benar bentuknya tuh kotak lah, 2/3 ataupun misalkan 4/3 juga boleh lah. Nah, itu Hmm. kita bisa pakai aspek rasio. Nah, Iya. selain pakai aspek rasio, bisa juga nih ada nih kontur bentuknya itu memang aspek rasionya sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi ternyata bukan objek yang kita mau. Bisa terjadi tuh, Mas. Nah, terus gimana kita bisa validasi? Selanjutnya itu ada kontur properti namanya extend. Kita bisa cek dari segi ke banyaknya apa namanya tuh pixel di dalam area tersebut gitu ya. Nah, ini kita bisa extend ini adalah rasio antara area dan rectangular area. Kalau area ini adalah output dari kalkulasi kontur area, kalau rect area ini adalah hasil perkalian width dan height dari bonding rect. Bedanya apa? Kalau rect area itu benar-benar total pixel yang ada di dalam bonding rect gitu ya, yang bentuknya kotak. Tapi kalau area ini adalah benar-benar area pixel yang ada di dalam rectangle, yang ada di dalam kontur, betul kan? Nah, kalau misalkan objeknya itu benar-benar bentuk kotak nih, Mas, putih warna kotak ya, extendnya itu pasti satu. Itu kan? Karena area dan rectangular areanya itu tepat sama. Tapi bisa jadi misalkan kayak kita kasusnya license plate gitu ya. Kalau ini kita crop bentuknya kayak begini, kita cari rectangular areanya gitu kan pasti lebih besar dibandingin yang area yang pixel warna putihnya kalau ditotalin kan. Nah, itu yang menandakan objek seperti apalah yang kita pengenin gitu. Nah, itu tapi bisa bermanfaat kalau misalkan dia konturnya itu berbentuk garis-garis doang gitu ya. Rasio area dengan rektangular areanya itu pasti kecil sekali gitu. Jadi itu kita bisa reject. Setelah barusan kita punya extend, Mas, ada juga parameter lain kontur properti yang lain gitu ya, seperti solidity gitu ya, kontur mask dan extreme point. Ini juga sama bermanfaatnya, cuma memang di kasus-kasus spesifik saja. Solidity ini ya dari namanya tuh seberapa apa namanya? Kalau misalkan kayak gini nih, contohnya ya. Kalau misalnya kita punya objek, dia itu harus itu kayak melekuk-lekuk lah gitu ya, melekuk-lekuk. Nah, dibandingin dengan bentuk yang solid seperti kotak atau bulat gitu, Mas. Nah, solidity ini bisa mengukur seberapa solid objeknya, apakah melekuk-lekuk ataupun berbentuk ya solid seperti kotak atau bulat yang benar-benar secara volume itu memenuhi area gitu. Tangkap nggak, Mas? Nah, ini secara konsep sebenarnya rada mirip-mirip dengan extend, tapi bedanya kalau solidity dihitungnya itu dari convex hull. Yang mana ini seperti tadi di kontur fitur dijelaskan akan meretrieve hasil kontur hullnya ya, atau kontur yang apa namanya udah diperbaiki lah kurang lebih kayak begitu. Nah, perbandingannya dengan apa namanya dengan area utama ya, dengan hull area itu ya kontur area lah sebenarnya, area utama yang gedenya gitu ya, berapa banyak piksel yang ada di dalam kontur aslinya gitu ya. Nah, pembagiannya itu disebut solidity gitu ya. Nah, semakin tinggi nilai solidity menandakan rasio antara kontur area yang original gitu ya, jadi yang piksel-piksel nyatanya yang sebenarnya dibanding dengan yang piksel-piksel yang convex hull, yaitu apa namanya rendah lah, berarti dia tuh bentuk objeknya itu nggak harsh, nggak meliuk-liuk, kurang lebih kayak gitu ya. Kalau solidity-nya tinggi ya, tapi kalau solidity-nya rendah itu kan menandakan areanya itu kan kecil,
tapi hulu areanya itu besar ya. Nah, berarti hasil convex hull-nya itu lebih tinggi daripada kontur originalnya. Menandakan menandakan itu solidity-nya ya, bentuknya itu ya meliuk-liuk lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kita bisa karena kayak kalau convex hull tuh kayak karet dia mengitari objek itu ya. Yes, Tapi betul Mas. Makanya kontur areanya pasti lebih tinggi dibandingin kontur original kan. Kayak apa? Area yang dikonting dari kontur original kan. Iya. Nah, makanya itu. Jadi solidity itu bisa menjelaskan ke kita apakah ini konturnya solid atau tidak gitu. Oh iya Mas. Nah, gitu. Intinya kayak gitu lah poin. Itu bisa bermanfaat tuh. Kita bisa mereject kontur-kontur yang ya kalau kita lihat secara sama kan tadi dilihat ada yang bentuknya tuh kayak liak-liuk sembarangan gitu ya. Itu kita bisa reject sebenarnya dengan solidity kalau mau ya. Nah, ada kontur mask. Kalau ini bisa kita nge-create masking sebenarnya dari kontur yang kita punya. Konsepnya sama seperti kayak kita nge-create masking pada saat belajar apa namanya tuh? Rank thresholding lah gitu ya. Nah, ini kita bikin masknya dulu. Ini background warna hitam. Nah, ini kita bisa pakai CP2 draw contour untuk bikin masking sebenarnya, Mas. Karena apa? Karena si CP2 draw contour ini kan kayak kita pakai CP2 rectangle nih, Mas. Ujungnya itu kan ada thickness yang bisa kita set nilainya untuk mengatur ketebalan. Kalau -1 jadi fill color. Nah, semenjak kita punya kontrol ke konturnya, kalau kita choose satu kontur misalkan yang karakternya doang, kita draw ke background warna hitam, ya sama aja kayak kita ngebikin masking kan, atau ngebikin binary image. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk itulah. Nah, selain itu juga kita bisa cari extreme point-nya. Ini sebenarnya nggak ada function khususnya dari OpenCV ya. Ini cuma manfaatin parameter metode NumPy lah, yang admin, argmax. Kalau dulu pas belajar NumPy fundamental ya Mas, ini kan ada ya. Iya, Mas. Nah, untuk nyari nilai maksimum di satu kontur list gitu ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk nyari titik-titik ekstrimnya. Jadi contohnya nih ada peta India ya. Ini kalau kita draw konturnya ya pasti menyelubungi ini semua ya. Nah, gimana kalau misalkan kita mau nyari koordinat paling bawah, paling atas, paling kanan, paling kiri. Nah, ini kita bisa tinggal copy paste aja nih. Kurang lebih kayak gitu. Dari pas ngelooping kontur ya, kita tinggal copy paste. Kita bisa dapetin left mouse, right mouse, top mouse, sama bottom mouse. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, ini adalah kontur properti. Dari kontur properti ini, kita akan coba tuh tadi ya, setelah kan di atas kita berhasil cari area dan XYWH-nya by bounding rect, Mas. Kita akan menerapkan filtering berdasarkan kontur properti, aspek rasio, extend, atau direct gitu ya. Ngecek areanya di atas 100 pixel. Nah, ini contoh implementasinya di yang gambar plat nomor ini. Tadi kan kita lihat ada yang kontur kecil-kecil ya. Nah, implementasinya seperti apa? Jadi pertama kita cari dulu kontur area dan bounding rect-nya. Untuk draw konturnya saya put di bawah, nggak di atas. Gitu. Dan selanjutnya di sini saya cari calculate aspect ratio. Seperti konsep yang di atas. Width dibagi H. Ini saya floatkan biar hasil pembagiannya bisa float gitu ya. Kalau bulat dengan bulat biasanya jadi pembulatan nanti hasil di Python ini. Iya, Mas. Terus di sini saya cari rectangular area, width dikali H, ya sama lah. Ini untuk mencari extend ya, area yang dihasilkan dari kontur area atau banyaknya pixel yang diselubungi oleh kontur dibagi area kotak yang menyelubunginya gitu ya. Kotak bounding box-nya. Ini extend. Nah, jadi saya akan cari nih di konteksnya plat nomor ya. Karena plat nomor itu kan secara ukuran itu kan width-nya dengan height-nya itu pasti width-nya itu paling tidak 2 kali width-nya itu 1, width height-nya itu bisa jadi 2 gitu. Jadi bisa aja misalkan 1/2 atau 2/3 bisa aja kayak begitu kan ya. Nah, makanya akan saya cari yang rasionya itu di bawah 1. Ya. Berarti yang bentuknya paling maksimumnya tuh bentuknya kotak dan aspek rasionya itu di atas 0,1. Nah, ini untuk mengakomodir angka 1 nih. Karena angka 1 pasti kan width itu lebih kecil dibandingin height-nya. Mungkin ya 1/10 gitu. Makanya ada 0,1. Nah, untuk extend-nya saya akan ambil yang di atas 0,1. Jadi yang di bawah 0,1 saya akan reject nih, kayak kontur-kontur yang kecil-kecil gitu memanjang itu saya akan reject. Nah, dan juga saya akan ambil area yang secara jumlah pixelnya itu di atas 100. Kalau yang di bawah 100
itu saya akan abaikan. Nah, ini untuk nge-reject small contour. Kalau saya running, kita lihat nih, kita compare dengan yang sebelumnya di atas, kita bisa clean up semua kontur-kontur yang ukurannya lebih kecil. Dan di sini kita bisa dapatkan kontur yang lebih besar, which is ini yang Iya, karakter Mas. plat nomor lebih besar. Walaupun memang ini masih dapat ya, ini bisa juga kita decide untuk di drop, ya tinggal kita cari aja nih apa namanya secara tinggi dan lebarnya gitu ya. Kalau lebih kecil dari yang ada, ya kita bisa pilih. Itu pun kalau mau. Tapi bentuk seperti ini pun udah happy. Kalau tujuannya untuk OCR atau pengenalan karakter gitu ya Mas, ya ini keambil semuanya ini udah pasti happy. Kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi itu pemanfaatan dari kontur fitur dan kontur properti, Mas. Kita bisa mereject walaupun memang konturnya terdeteksi, tapi kita bisa apa namanya drop dari list kontur yang kita pengen proceed. Nah, ini untuk case-nya plat nomor. Kita juga bisa apply juga ke apa namanya KTP nih, ke gambar KTP. Tadi juga kan di KTP itu ini dari sampel yang pertama misalnya masih banyak elemen-elemen kecil yang ke-include gitu ya. Kita akan lakukan hal yang sama dengan yang di atas, kita cari aspek rasio, rectangle area, sama extend-nya. Cuma kita harus ingat nih, filter di sini bisa aja beda karena karakteristik foto di dalam foto KTP dengan karakter di dalam gambar plat nomor pasti beda. Karena gini, kalau misalkan di sini bisa aja misalkan rasionya itu lebih besar dibandingin yang nggak akan ada dong foto di foto KTP yang bentuknya memanjang tipis banget ke atas gitu ya. Pasti relatif itu ukurannya itu lebih ya 2:3 lah gitu atau 1:2 gitu ya. Di angka segitu. Makanya di sini secara aspek rasio di bawah 1 artinya paling maksimum bentuk kotak dan aspek rasionya paling besar di atas 1. Sebenarnya kalau kita gedein juga masih bisa. Misalkan di atas apa namanya 0,3 gitu ya. Dan juga extend-nya di atas 0,4 karena kenapa lebih tinggi dari extend yang di atas 0,1 ini apa namanya dari fakta kalau misalkan bentuk apa foto ini kan pasti kotak nih sehingga kan luasan area konturnya dengan area bounding box ini kan selalu mirip berdekatan dan lebih besar nggak seperti karakter gitu ya. Dengan seperti itu ya extendnya kita bisa naikin misalkan 0,4 dan areanya misalkan di atas 200 karena kita bisa lihat nih ya kotak foto itu pasti lebih gede banget dibandingin yang objek lain. Kalaupun ada kotak yang lain ya itu pasti cuma foto doang gitu yang bentuknya seperti itu. Kurang lebih kayak gitu. Nah ini kita bisa jalanin. Nah oke, di sini bisa kelihatan kita bisa filter benar-benar tepat di area fotonya. Walaupun memang di sini nih bentuknya apa namanya ya karena di sini warna putih ngikutin yang backgroundnya. Ini kita bisa perbaiki sebenarnya pakai convex full ataupun pakai yang apa namanya approximation ya kalaupun mau untuk memperbaiki konturnya. Tapi untuk sekarang kita nggak perlu deh. Kurang lebih kayak begitu. Dari sini ya kita bisa limiting kontur yang kita deteksi tepat ke area yang kita interestkan. Nah mungkin dari pembahasan yang ada, kalau Masnya lihat kan kontur ini banyak banget gitu ya variasi-variasinya yang bisa kita pelajari. Nah kedepannya akan kita coba terapkan berulang-ulang biar kita makin terbiasa dengan cara pemakaiannya. Terutama kan di sini kayak kita cuma menggunakan beberapa kontur fitur ya. Kayak kedepannya kita akan coba juga demokan kalau bentuk fotonya kayak gini, kita mau cropping jadi konturnya lebih sempurna pakai main rect area gitu ya atau pakai approximation tadi, approx poly DP. Nah, itu kita juga akan coba demokan ke depannya. Nah, ini yang pada intinya di step ini kita sudah berhasil mendeteksi kontur yang diinterestkan gitu ya, yang kita pengen observe dan kita juga bisa berhasil filter kontur-kontur yang unnecessary gitu ya, kita tidak ingin proceed. Kontur-kontur kecil, secara rasio ukuran tidak seperti yang kita harapkan, dan secara jumlah pixel juga yang terlalu kecil kita bisa di posisi ini kita berhasil sampai melakukan hal tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum sih Mas, lanjut Mas. Lanjut ya. Nah, ya. Selanjutnya kalau di atas kan kita selalu pakai simple thresholding. Ya cukup apa namanya ampuh untuk beberapa kasus, tapi seperti yang pas kita pelajari pas rank thresholding ya Mas.
simple thresholding itu ada cacatnya, terutama untuk mengatasi gambar-gambar yang illuminatif atau kita pengen melakukan segmentasi by color seperti kasusnya Masnya yang tadi disebutin ya. Itu kan specific color gitu ya. Gimana bonding rectangle bisa mengenali kalau dia kita pengen ngasih ngasih kontur untuk yang warna kuning doang gitu ya. Berarti kita nggak bisa pakai sistemnya yang simple thresholding gitu. Ini kita akan coba bahas sekarang. Kita ngelakuin thresholding itu harus pakai rank thresholding. Kita limiting by karakteristik colornya, dapat maskingnya, masukin misalkan selanjutnya bisa aja biar lebih optimal ke Kenny gitu ya, biar jadi edge, output edge-nya baru kita masukin ke fine contour gitu. Nah, tapi sebelum itu sini saya cantumkan juga draw pad biar lebih menarik, biar kontur yang kedeteksi nanti kita bisa kasih bounding box lah. Nah, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Mas? Belum, Mas. Lanjut ya? Iya. Oke. Nah, ini example selanjutnya, ini di plat nomor. Sebelumnya kan kita udah berhasil implementasiin dengan cara kita, tapi sebelum kita masukin ke tadi sampelnya pakai rank color dan lain sebagainya, ini akan coba kita implementin nambah kita apply filter tadi yang di atas. Cuma dari hasil yang kedeteksi tadi ya, ada karakter-karakter yang ada, kita akan lakukan cropping dan di posisi yang sama kita akan coba draw pad. Nah, simpel aja gitu ya. Nah, untuk croppingnya gimana? Croppingnya pakai nampi slicing biasa, karena kan kita udah punya XCWH-nya output dari bonding rect area ya. Kita tinggal manfaatkan itu untuk nge-crop tiap kontur yang kita deteksi. Apa gunanya di crop? Nanti saya ceritain di bawah. Bisa nyambungan nanti ke algoritma, misalkan machine learning untuk PCR atau apa gitu ya. Nah, itu bisa saja sampai sana. Nah, ini awalnya masih sama, seperti yang implementasi di atas ya. Ini untuk yang license plate. Pakai CCMP, di sini saya filter by hierarchialnya, saya cari kontur propertinya ya, aspek ratio dan extend. Nah, di sini saya filter untuk case-nya license plate sekali lagi. Nah, kalau tadi kan cuma draw kontur ya Mas. Nah, di sini saya ganti pakai draw pad. Nah, kita coba manfaatin draw pad yang sebelumnya kita modify itu di pertemuan-pertemuan pada saat bahas image blending kalau nggak salah ya. Nah, di sini kita apply draw pad-nya ke gambar original yang kita punya. Tulisannya di sini CMT aja untuk penanda aja, bisa ditulis label ya. Nanti kedepannya bisa aja misalkan Masnya kasih label ini objeknya cacat, belum komplit atau apa gitu ya, bisa aja. Berdasarkan karakteristik yang filter di sini gitu ya. Nah, ini lokasi pad-nya, pojok kiri atas, pojok kanan bawahnya juga kita bisa rekonstruk dari XYWH yang kita punya. Terus di sini juga kita bisa lakukan cropping. Tapi untuk nge-crop-nya, saya tampung ke sebuah list namanya cropped images. Ya. Kayak gini. Nah, ini saya untuk melakukan cropping, saya pakai image copy dulu. Kenapa saya harus nge-copy gambar kayak begini? Biar hasil croppingannya itu nggak ada bonding boxnya gitu, karena kalau pakai gambar yang original itu udah ke draw pakai bonding box. Nah, biar nggak ada sisa-sisa nambahin bonding box, saya copy gambar original, saya punya gambar kedua IMG copy yang secara value sama, baru udah slicing dari sana, crop dari sana, saya tampung di cropped images, yang hasil kontur saya show, yang hasil cropan saya juga show, tapi saya looping di sebanyak gambar yang ada di cropped image. Saya show, nanti akan banyak beberapa kebetulan. Nah, ini untuk yang plat nomor. Kalau saya run ini Mas, jadi nanti akan ada gambar yang plat nomor di show. Nah, tapi di sini dikasih bonding box lah, kurang lebih kayak gini. Oh iya Mas. Nah, di bawahnya ini tiap karakter yang ke crop kita bisa dapatkan. Angka 8-nya 1. Apa gunanya angka-angka ini bisa kita crop? Ini bisa kita larikan nanti ke algoritma machine learning. Misalkan kita punya algoritma machine learning pakai SVM atau pakai deep learning mungkin juga bisa gitu ya. Nggak perlu sampai object detection nih. Yang pakai kayak konsep face recognition aja gitu Mas. Kita pakai CNN biasa. Ininya kita bisa inputkan gitu untuk jadi algoritma klasifikasi ataupun kita lakukan pemrosesan lain lah yang kalau misalkan dibutuhkan. Nah, biasanya orang pakai step seperti ini. Di segmentasi, baru kita masukkan ke image classification algorithm lah, atau kalaupun dibutuhkan ya.
Nah, ini kalau misalkan kita nggak pakai object detection, jadi kita ekstrak lokasi objeknya itu ya dengan cara seperti ini. Kurang lebih kayak gitu. Di sini cukup clear? Ada yang mau ditanyakan? Belum sih, Mas. Belum ya? Ya. Oke, kita lanjut ya. Setelah barusan kita lihat example-example untuk yang apa namanya nambahin bounding box gitu ya di sampel yang license plate. Selanjutnya nih juga ada sampel untuk yang sisi KTP, sama juga sebenarnya kalau di running dia bakal ngasih bounding box juga di area fotonya intinya ya. Kalau di atas kan cuma draw rectangle doang ya. Nah, ini nah bakal ngasih bounding box dan di sini hasil cropan foto KTP. Ini gunanya buat apa di crop kayak begini ya? Bisa aja dimasukin ke algoritma face recognition ya. Iya, Nanti Mas. kalau punya aplikasi apa namanya? Kayak yang perlu selfie dengan foto KTP itu ya, ada face comparison, gimana caranya? Berarti kan kita harus bisa ekstrak foto dalam KTP yang dipakai selfie itu ya. Nah, fotonya kita bisa dapat, compare dengan wajah yang ada, kita compare tuh derajat kedekatannya atau similarity-nya, bisa tuh dipakai engine buat ngecek ini foto yang dipakai selfie beneran atau enggak. Itu cara satu penerapannya. Nah, ini yang tadi saya bilang mention ya, kita juga bisa ubah teknik untuk menghasilkan image binary-nya yang akan di-feeding ke dalam fine contour menggunakan rank thresholding. Seperti yang kita bahas di part rank thresholding, kita punya rank color-nya di sini. Contohnya saya pakai blocks IMG gitu ya, JPG. Saya baca, saya convert ke HSV karena kalau kita mau detect apa namanya? Detect pakai rank color apa namanya? Rank thresholding harus dalam bentuk HSV color space. Setelah dapat ini saya coba apply in rank ya untuk melakukan rank thresholding di rank lower dan minimum red, lower dan maksimum green ya. Lower dan upper red, lower dan upper green. Jadi saya akan ngesegmentasi area merah dan green. Makanya di sini sampel paling cocok itu adalah yang blocks.jpg karena di sini banyak warna ya. Jadi tujuannya kita pengen segmented specific color di dalam sebuah image. Nah, udah dapat hasil maskingnya, saya combine. Saya apply bitwise. Kenapa saya apply bitwise? Karena nanti yang akan di draw bounding box itu yang dari res ini. Nanti saya akan tunjukin alasannya kenapa nggak gambar asli IMG. Kalau di atas kan ngedrawnya ke IMG langsung ya. Kenapa ke yang kalau hasil bitwise itu kan hasil yang backgroundnya itu udah di remove ya mas. Nah kenapa harus ke sini? Nanti saya jelaskan di bagian bawah. Saya tunjukin dulu desainnya biar enak. Nah tapi di sini yang unik, masnya ini kan setara dengan komputasi hasil simple thresholding ya mas. Bentuknya itu binary image hitam putih. Dan di sini saya masukin ke Canny Edge Detection. Dan yang akan saya feeding selanjutnya ke fine contour adalah edge image. Oke. Kalau sebelum-sebelumnya dari hasil thresholding langsung ke fine contour, di sini hasil dari Canny baru saya masukin ke apa namanya ke fine contour. Outputnya saya lakukan hal yang sama. Saya draw pad, saya crop, dan saya show juga hasil cropannya dan original yang udah ada bounding box draw pad. Nah ini saya show. Nah ini bentuknya. Ini karena tadi saya filter yang hijau dan merah. Ini karena bentuk gambarnya itu ukurannya kecil ya, cuma 500 mungkin. Ini adalah bounding box yang kebentuk untuk yang hijau dan ini yang merah. Warnanya kenapa berubah ya? Ini gara-gara ada transparan apa namanya? Si transparansi ini warnanya jadi berubah lah ini kayak gitu ya. Biru dengan hijau ini jadi sedikit berubah, Iya, Mas. kalau biru dengan merah jadi sedikit merah muda. Nah, tapi kalau kita crop area gambarnya gitu ya, true color biasa. Nah, ini kan karena memang kita draw-nya di res itu kan yang hasil bitwise operation, ya makanya bentuknya background-nya jadi gelap. Nah, kenapa saya nggak draw ke yang IMG? Ini contohnya kalau misalkan saya draw ke IMG ya, Mas. Ini kita draw ke IMG. Ini juga saya ganti IMG. Terus saya play ulang. Yang terjadi seperti ini. Nah, dan nggak apa namanya ya, ini yang tetap terdeteksi ya. Nggak terdeteksi si apa istilahnya
bukan nggak terdeteksi sih sebenarnya. Ini lebih ke karena si ini kan si outline-nya itu kan warna putih, betul kan? Iya. Nah, terus kan yang si warna transparansinya itu kan kalau Masnya ingat di function draw pad-nya itu kan dilakukan proses add weighted kan itu ya. Dengan Oh bobot iya. default 0,5. Kalau di bobotnya itu digabungkan dengan yang background warna putih, resultnya itu bakal tetap putih. Betul nggak? Iya Mas. Karena nilai 255 ditambah berapapun Iya. nih dengan bobot setelahnya mau 10 berapa tetap aja mentok di 255 gitu Iya. ya. Iya Mas Nah, ya. makanya nggak kelihatan. Gitu. Kecuali yang area sini, ini kan merahnya jadi turun ya, warnanya jadi pink. Karena kecampur dengan yang si apa namanya biru ya, biru transparan. Itu makanya tadi saya ngedrawnya itu ke yang backgroundnya udah di remove. Itu tips kalau misalkan objek yang kita apa namanya proceed itu backgroundnya itu putih ya, nggak Iya lebih Mas. gelap dibanding area yang kita interestkan. Nah, ini example-nya. Sebenarnya secara implementasi kebanyakan itu. Malam hari ini nggak dibahas sampai kuda karena saya tahu pasti ini nggak akan cukup karena banyak banget. Kedepannya juga kita bakal coba implementasiin banyak yang apa yang ulang-ulang lah. Karena kan banyak fitur yang tadi yang nggak kita cobain dan menarik juga gitu kan secara fungsionalitas gitu ya. Kedepannya kita akan coba implementasiin di kasus-kasus selanjutnya Iya. dikombin dengan metode-metode yang lain yang lebih canggih, ada koreksi geometrik dan lain sebagainya. Nah, part terakhir, ini juga belum ada example-nya, nanti mungkin selanjutnya kita akan coba gitu ya. Ini adalah contour additional function. Ini tuh tidak termasuk ke dalam kontur fitur, Mas. Jadi karena dia bisa disebut tuh apa namanya cuma pelengkap aja lah gitu ya. Pelengkap dari function yang kontur fitur. Nah, contohnya nih kalau misalkan kita pengen nyari 4 titik koordinat dari rotated angle hasil CV2 min rect area, masih ingat nggak? Yang tadi bentuk petir, kita bisa cari bentuk kotak paling minimalnya yang bentuknya tuh miring kotak itu. Nah, dia kan cuma ngasih tahu lebar tinggi kotaknya, terus sudutnya, sudut rotasinya kan. Kalau mau kita draw kan itu susah kalau bentuknya kayak begitu. Nah, via function find for vertically rotated coordinate ini, rectangle ini, kita bisa dapatkan 4 titik koordinat yang si rotated angle bounding box tadi, yang di atas lah tadi ya, yang bentuknya ke rotasi gitu ya. Dia bisa nyari benar-benar titik pojok kiri atas, kanan bawah, kanan atas, kiri bawah. 4 koordinatnya bakal dia kasih pakai box point ini. Terus ada convexity defect. Nah, ini ada function untuk sebenarnya bareng dengan convex hull. Kalau convex hull itu untuk mendraw tadi itu bentuk kontur yang hull-nya gitu ya, paling optimalisnya. Kalau convexity defect ini untuk mencari deviation of object apa namanya? Hull-nya gitu ya. Jadi kayak kebalikannya kalau misalkan si convex hull itu mencari apa namanya? Dari kontur yang berongga-rongga mencari hull-nya gitu ya, bentuk yang lebih titik-titik nyambungnya gitu ya. Tapi kalau CV2 convexity defect itu mencari defectnya atau cerukannya lah kurang lebih kayak gitu. Nah, ini biasanya juga dipakai di finger counting atau project-project related yang seperti itu. Dan ada juga poin polygon test. Nah, ini kalau poin polygon test ini untuk mencari jarak terdekat nih ya. Ini lumayan menarik nih. Jarak terdekat antara suatu titik di dalam gambar dengan kontur yang kita punya. Nah, ini bisa kita gunakan, kayak contohnya tadi nih, di plat nomor nih Mas, di plat nomor. Bisa aja nih, di suatu ketika ada objek lain, jadi di samping sini, secara bentuk dan karakter itu mirip karakter plat nomor, tapi apa namanya tuh ya, jaraknya tuh agak jauh gitu ya, tapi secara ukuran tuh memenuhi plat nomor gitu. Nah, Mas? Nah, bisa aja kemungkinan kayak begitu ya, ada objek modelnya kayak begitu. Gimana kita bisa validasi itu tuh karakter plat nomor atau bukan? Karena kita tahu nih secara karakteristik plat nomor ini pasti berdekatan di jarak yang acceptable, di jarak seperti ini gitu ya. Sehingga kalau misalkan ada objek lain yang lokasinya lebih jauh, kita bisa detect itu dengan point polygon test. Jadi kita bisa cari nih, mencari jarak antara satu titik gitu ya, di dalam gambar terhadap kontur yang dituju. Jaraknya berapa? Kalau misalkan konturnya itu suatu kontur di lokasi mana, jauh banget, misalnya berapa ratus pixel, udah pasti ini bukan karakter di dalam plat nomor. Nah, ini bisa kita manfaatkan si point polygon test. Intinya,
mencari jarak antara jarak terdekat lah gitu ya, antara poin gitu ya, satu titik di gambar gitu ya, ke kontur tujuan. Berarti kalau konturnya bentuknya seperti apa gitu ya, dia akan nyari jarak paling minimum. Itu si poin polygon test. Nah, ini yang tadi saya sebutin di atas yang sempat saya singgung ke masnya. Opsi kalau misalkan di kasus yang masnya itu ada bolong-bolong itu di objek yang kita interestkan, kita bisa counting objek bolong-bolongnya di dalam objek yang kita interestkan. Misalkan ada satu yang beda, apakah mau counting seperti atau kita bisa matchingkan gitu ya, yang komplit dengan yang enggak. Nah, ini metodenya itu pakai match shape, Mas. Jadi kita bisa matchingkan bentuk kontur ya atau shape gitu ya, satu dengan yang lain gitu. Nah, jadi ini outputnya itu nanti matrix similarity. Nilainya itu 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, semakin mendekati 0, berarti semakin bagus, semakin mirip. Tapi semakin gede, semakin mendekati 1, artinya semakin jauh. Nah, untuk makanya itu ada CV2 match shape, kontur pertama dan kontur keduanya. Metodenya apa? Di metode itu ada 3 nih, kontur match 1, I1, I2, dan I3. Ini kalau secara spek lebih canggih yang I3, tapi lebih berat. Dari 1, 2, 3 itu satu paling istilahnya light, tapi memang akurasinya lebih rendah. Makin turun ke bawah itu makin berat, tapi akurasinya lebih tinggi. Metodenya itu kurang lebih seperti itu. Nah, parameternya itu metode spesifik parameter, tapi untuk saat ini nggak disupport di OpenCV yang versi sekarang. Mungkin kedepannya di yang rilis terbaru akan disupport, ada gunanya. Jadi sementara ya kita biarin aja kalau punya. Nah, ini kita bisa Mas, pakai. ini yang CV2 match ini yang resultnya ada garis-garisnya gitu bukan sih, Mas? Resultnya ada garis-garisnya itu. Gambarnya? Oh enggak, bukan lagi. Kalau yang Bukan. garis-garis itu matching apa? Itu object mapping namanya itu. Nah, object mapping. Jadi kalau misalkan kita pengen nge-compare dua lokasi objek, berapa kemiripannya, titik mana yang mirip, itu kan ada garis-garisnya ya. Iya, iya. Nah, itu Bukan beda ya? lagi tuh, bukan. Oh, Kalau ini yang dia compare itu kontur, Mas, bukan gambarnya. konturnya. Oh, iya, Nah, iya. jadi katakanlah kayak gini, kalau Masnya punya kontur kotak dengan kontur bulat dibandingin kontur kotak dengan persegi panjang, pasti si output dari match shape-nya ini lebih bagus, artinya lebih rendah gitu ya, dengan yang persegi panjang dibandingin ketika di-compare dengan yang bulat, yang lingkaran gitu ya. Iya, Match shape iya. itu kayak begitu intinya. Mas, iya. Gitu. Paham. Jadi kalau di kasus Masnya, misalkan ada kontur-kontur-kontur, di-compare, ada satu beda gitu ya, misalkan karena kosong beda yang nggak terdeteksi gitu ya, karena warnanya beda, ya itu bisa kita compare. Karena satu yang full gitu yang berapa kontur, satu lagi yang cuma kurang gitu, kontur satu atau berapa gitu ya. Atau bisa case-nya yang mirip-mirip lah, kurang lebih seperti itu. Intinya konsepnya kita bisa meng-compare, memverify kontur satu dengan kontur yang lain, itu mirip atau tidak. Kurang lebih kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Mas? Mungkin secara Mas, pemahaman iya. itu aja. Tadi saya sempat juga mau nanya itu untuk metode kudanya, tapi semua. Halo? Halo, iya. Oh ya. Iya, metode kudanya juga ada sebenarnya, tapi belum sempat kita jajal hari ini. Mungkin kita akan geser di next pertemuan, Mas. Kita sisipkan ya. Siap, Mas. Oke. Termasuk juga ini sebenarnya kontur itu bisa dibilang juga kalau saya bahas di beberapa training, sering yang diulang-ulang karena awal ramenya tuh di sini gitu. Fiturnya objek yang bisa diterusin lagi ke arah yang selanjutnya yang lebih serius itu pasti di titik itu di kontur. Makanya ini bakal jadi pintu masuknya tuh di sini. Entah itu nanti setelah di crop mau di apa yang segala macam ya. Kalau sebelumnya kan kita bisa thresholding ya udah kayak begitu gitu. Kita nggak bisa tahu itu lokasinya di mana, itu ada berapa kontur. Kayak tadi kan misalkan yang di image block kita pengen ekstrak yang merah dan hijau ada berapa, kan ini bisa penting ada 2 gitu kan. Nah, kurang lebih kayak gitu-gitu. Nah, ini bisa mulai pintu masuknya itu di bagian kontur. Dan selanjutnya kita akan lebih intens menggunakan teknik-teknik lainnya yang barusan dipaparkan gitu ya di pertemuan 5 ini, Mas. Mas, satu lagi, Mas. Untuk yang dummy license plate tadi, gambarnya ada di atas ya. Oh, yang license plate noisy text ini?
Iya, Mhm, yang di dalam huruf D itu yang di kotak itu putih. mhm. Itu nanti saya ngerubahnya di hierarkinya aja ya. Yes, betul. Kalau Kalau yang di misalkan kalau angka satu misalkan ini kan ada, Masnya mau di-tag gitu ya, kalau misalkan Masnya mau di-tag kontur paling dalamnya ini bisa juga. Cuma metodenya pakai tree, letter tree gitu ya. Nanti hierarkinya disaring. Cari iya, hierarki yang dia itu pasti kan dia nggak punya child ya. Rule pertama dia pasti nggak punya child dan iya, dia punya parent gitu ya. iya, Nah, cari yang masuk ke kategori itu gitu ya. Nah, itu iya, pasti iya. cuma yang bentuknya kayak gini gitu ya. Ini gitu ya atau enggak ini gitu, ya yang memenuhi kriteria. Nanti Dia kedepannya kita ngambil yang demoin paling di use dalamnya case. aja ya. Betul. Di depan nanti kita akan coba simulasi tuh. Ada objek, kontur di dalam kontur, ada kontur lagi gitu ya. Tapi kita enternya tuh benar-benar di area paling dalam. Nah, itu udah masuknya tuh router tree. Nah, kalau yang Oh, hari ini didemoin kan banyak kan pakai CCUMP gitu ya, sama router eksternal ya. iya. Nah, karena memang itu bisa dibilang metode entry point paling gampang untuk dipahami lah. Nah, kalau router tree itu Oh, kan untuk kita ngegali bener nggak ini di atasnya tuh ada di kontur-kontur lain dan dia tuh kontur paling ujung, paling dalam gitu ya. Nah, itu perlu apa ya nanti kita sampelnya kita tunjukin lah di ke depan. oke, siap Mas. Oke. Ada lagi? Sudah Mas, cukup Mas. Oke, thank you. Kalau cukup ya berarti kita juga bisa cukupkan untuk pertemuan malam hari ini, Mas. Terima kasih banyak. Iya Mas. Selamat malam. Selamat malam.